Lepaskan aku, lepaskan, tolong, lepaskan. Kita sudah bercerai, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Dasar bajingan, kamu menindas wanita, kamu laki-laki apa? Kamu siapa? Aku ayahmu, Yu Sheng. Hari ini aku pasti akan mengurus ini. Suenea, kamu si manis. Kita baru bercerai beberapa hari, sudah berani menggoda cowok lain. Kamu bilang siapa kecil? Ya, dia pacarku. Suenea, kamu si manis. Kita baru bercerai beberapa hari, sudah berani menggoda cowok lain. Kamu bilang siapa? Ya, dia pacarku. Dia jauh lebih hebat darimu. Kamu berani tidur dengan istriku? Tidak berani, tidak berani. Aku sudah mati sekali, aku tidak takut padamu, aku beritahu kamu. Kalau kamu berani menyakitinya lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Dasar kamu siu, aku ingat kamu. Pergi. Kamu baik-baik saja? Terima kasih, Tuan Yu Sheng. Jangan panggil aku Tuan Yu Sheng. Panggil saja Yu Sheng. Tapi Lukun itu bajingan brengsek. Kamu seharusnya tidak memberitahu namanya. Gak apa-apa, kalau dia berani kembali, aku akan menghabisi dia. Hari ini untung ada kamu, kalau tidak aku. Yu Sheng. Kakak bukan wanita sembarangan. Setelah bercerai, aku belum pernah menikah lagi. Kalau kamu tidak keberatan. Jadilah pekarku. Kakak, aku. Kamu tidak perlu buru-buru menjawab. Kak Na. Kak Na. Kak Na, maaf ya. Yu Sheng. Kak Na, sudah selesai. Kak Na. Yu Sheng. Kak Na. Ada apa ini, Kak Na? Aku merasa sangat panas. Kak Na. Aku kenapa ya? Kepalaku pusing banget. Kamu tadi kaget berlebihan. Pikiran agak kacau, sekarang sudah baik-baik saja. Aku ganti baju dulu. Oke, aku keluar dulu. Bos Jo ada? Pak Zuo dan Nona Zuo datang. Bos Yo, aku datang untuk mengambil patung tanah liat yang kemarin aku lihat. Mengerti? Aku menyimpannya untukmu. Pak Zuo, selera kamu memang bagus. Patung tanah liat dari Wei Utara ini barang langka yang sangat bagus. Kemarin ada yang menawar 35 juta. Aku tidak jual. Aku sudah janji untuk menyimpannya untukmu, pasti tidak akan ingkar janji. Ini dia. Oke, sebelumnya bilang 30 juta ya? Transfer saja. Oak. Jangan beli. Patung tanah liat ini palsu. Palsu. Kamu ngomong apa sih? Kalau tidak ngerti jangan ikut campur. Aku Yona sudah buka toko lebih dari 10 tahun. Tidak pernah menjual barang palsu. Karena, meskipun kamu marah, aku tetap harus bilang, patung ini memang palsu. Kalau kamu jualnya seharga 30 juta, akibatnya akan sangat serius. Teman kecil, Bos Yo selalu jujur dan tegas. Tidak pernah menjual barang palsu untuk menipu pembeli. Bapak ini masih muda, mungkin saja salah melihat. Ya, ini adalah barang langka yang dipilih langsung oleh Pak Zuo. Kamu bilang ini palsu, kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi Pak Zuo sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang ini. Kamu masih tidak percaya padanya? Kamu bilang aku tidak mengerti, bilang ini palsu, tapi Pak Zuo, dia sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang ini, ya teman muda. Di dunia barang antik, reputasi adalah yang paling penting. Kamu tidak bisa sembarangan bicara. Jika kamu bisa memberikan bukti, maka di toko ini, kamu bisa memilih satu barang apa saja. Kamu bisa mengambilnya. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, bagaimana kamu akan menanggung kerugianku? Jika aku tidak bisa membuktikannya, aku akan kerja untukmu selama 10 tahun. Tanpa dibayar. Baik. Kenapa kamu menghancurkannya? Kemuhila, ini adalah patung keramik senilai 3 juta. Karena, patung keramik ini memiliki karat tanah. Karat tanah alami terbentuk lapis demi lapis. Dari potongannya, kamu bisa melihat lapisannya. Sedangkan patung keramik palsu dibuat dengan cara melarutkan bahan dan mengoleskannya pada patung palsu. Akan tercampur, kamu lihat saja. Proses pembuatan barang tiruan ini memang bagus. Tapi paling bernilai 3.000. Jika kamu benar-benar menjualnya. Sebagai barang senilai 30 juta. Bagaimana kamu bisa bertahan di jalan barang antik ini? Aku kira kamu datang untuk menolongku. Ternyata kamu datang untuk mencelakanku. Pak Zuo, aku benar-benar tidak sengaja menjual barang palsu. Aku sudah meminta ahli untuk memeriksanya, dan kamu juga sudah mengatakan bahwa ini adalah barang asli.
Aku benar-benar tidak tahu. Di bagian mana masalahnya? Kana, apakah ada orang lain yang datang ke tokomu? Dan berapa kunci yang kamu miliki? Mungkin saja saat kamu tidak ada. Luko Uwan. Pasti bajingan ini yang menukarnya. Bajingan ini membunuhku. Sudahlah, Kana. Aku juga tahu kamu tidak sengaja membeli barang palsu. Aku tahu mantan suamimu adalah bajingan. Taruhan kita sudah selesai. Aku sangat menghargai reputasi. Di toko ini, kamu bisa memilih satu barang apa saja, ambil saja. Kamu masih pemilik toko yang jujur, Pak Yo. Aku percaya hari ini kamu tidak sengaja menipuku. Karena itu, aku tidak akan menuntut. Terima kasih atas kemurahan hati kalian berdua. Kenapa masih diam? Cepat pilih. Ini yang kamu bilang. Ambil yang ini saja. Adik, aku memikirkanmu. Memilih yang paling tidak berharga. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi ini memang tidak berharga. Kamu sebaiknya ganti yang lain. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan ganti. Ini adalah yang paling berharga di toko ini. Teman muda, seharusnya kamu bisa melihat patung tanah liat itu asli atau palsu. Mata kamu seharusnya luar biasa, tapi kamu memilih ini. Membuat orang bingung. Bukan begitu, Tuan Yu, lebih baik kamu ganti yang lain. Seperti barang lancai ini cukup bagus. Ya, kamu sebaiknya ganti yang lain. Ini hanya barang stok. Untuk melengkapi, sama sekali tidak berharga. Tidak ada penyesalan. Perangko naga besar. Nenek, ini sangat berharga. Ini tahun 1878. Perangko pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah baru Tiongkok. Set lengkap terdiri dari naga besar, naga kecil, dan naga melingkar, bernilai 50 juta. Mata yang tajam, Tuan Zuo. Hari ini kita bertemu di sini. Ini adalah takdir. Bisakah kamu menjualnya ke saya dengan harga 50 juta? Ah, Tuan Zuo terlalu sopan. Jika Tuan Zuo suka, silakan ambil. Tidak, ini perangkoku. Kalian tidak bisa melakukan transaksi sembarangan. Bos Yo, kamu adalah pedagang yang terpercaya. Apakah kamu ingin merusak reputasimu? Tapi ini 50 juta. Ini jelas 50 juta milikku. Bos Yo, hari ini kamu menjual barang palsu. Aku tidak mempermasalahkannya. Apakah sekarang kamu ingin ingkar janji? Kamu berbisnis seperti ini. Apakah kamu tidak ingin berkecimpung di dunia barang antik di kota provinsi? Tuan Zuo, Chenengla. Hari ini aku juga mengalami kerugian besar. Bicara tidak karuan, kamu maklum. Mari kita berbicara sambil berjalan. Tunggu, Tuan Zuo, aku punya usul. Aku pikir 50 juta ini, aku dan Kana bagi dua. Seorang wanita menjalankan toko tidak mudah. Aku mengeluarkan perangko ini, tidak ingin dia tanpa sengaja. Mengabaikan harta karun, bukan untuk mengambil keuntungan darinya. Ya, teman muda, kamu benar-benar berani. Pertama membantu aku menghindari patung tanah liat palsu. Lalu membantu Bos Yo menemukan perangko langka. Melakukan 2 kebaikan dalam sehari, pasti ada keberuntungan di masa depan. Tuan Zuo terlalu memuji. Aku akan memberimu 30 juta dulu. Sisanya akan aku kirim ke rumahmu. Bagaimana? Tuan Zuo terlalu sopan, reputasi keluarga Zuo terkenal. Aku tentu percaya. Ini milik saya. Ini 30 juta. Ini kartu nama saya. Jika ada sesuatu, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Baiklah, terima kasih banyak, Pak Zuo. Kana, ini uangmu, simpan baik-baik. Terima kasih, Pak Yu. Rasanya seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Pak Yu, bisakah saya bertanya sesuatu? Tanyakan saja. Bagaimana Anda bisa langsung tahu bahwa keramik itu palsu? Dan buku kuno yang tidak dikenal memiliki rahasia di dalamnya. Metode Jai tidak mudah diajarkan, tidak semua hal bisa ditanyakan. Oh, Terima kasih banyak, Pak Zuo. Kalau begitu, Pak Zuo, silakan lanjutkan obrolan kalian. Saya pamit dulu. Terserah. Kapan uangnya akan diberikan? Bicara, kakek tua. Rui, untuk mengumpulkan uang mahar. Kami sudah meminjam dari semua keluarga yang bisa kami pinjam, kalian menikah dulu. Setelah menikah, kami akan perlahan-lahan melunasi uangnya. Siapa yang bilang akan menikah? Saya sudah putus dengan anakmu. Uang 300.000 ini adalah kompensasi kehilangan masa muda. Tidak menikah? Bagaimana bisa? Rui kami cantik, tubuhnya juga bagus. Banyak anak orang kaya yang mengejarnya, kapan giliran kalian? Kenapa bicara seperti itu? Bukankah kalian selalu baik-baik saja? Siapa yang baik-baik saja dengannya? Saya sudah memberinya kesempatan. Sudah sekian lama, dia masih saja tidak berguna. Apakah saya harus menunggunya seumur hidup? Benar, jangan buang waktu dengannya, mari kita lihat rumah kita. Ada apa yang bisa menutupi kompensasi kehilangan masa muda? Benar, sepupu punya ide bagus. Cepat, berikan kuncinya. Bicara baik-baik. Siapa yang bicara baik-baik denganmu? Tidak berguna, berani mendorong saya. Anak kami saja. Saya hanya sedikit tergores, bukan salah mereka. Ayah, tadi saya melihat mereka mendorongmu. Liu Rui, hari ini saya tidak akan mempermasalahkan ini. Jika kalian tahu diri, cepat pergi, saya tidak ingin melihat kalian lagi. Dengar, ini anak baik yang kamu ajarkan. Ayah, nanti saya akan menjelaskan. Tapi wanita seperti ini jangan harap masuk ke keluarga kita. Ini kamu yang bilang, jangan menyesal. Jangan marah, saya akan membuat anak durhaka ini meminta maaf padamu. Kenapa saya harus minta maaf? Dia yang tidak tahu malu. Rui,
Jangan marah, berapapun uang yang kamu mau, saya akan berikan. Tidak pergi, mau dimarahi? Kamu tidak dengar anakmu bicara? Menyuruh kita pergi. Maaf, maaf. Aku biasanya tidak seperti ini. Aku minta maaf atas namanya. Maaf, maaf, maaf. Ayah. Jangan bicara. Rui, jangan buang waktu dengan dia. Ayo pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Ini semua harta bendaku. Di dalamnya ada 300.000, kalian ambil dulu. Ayah, ngapain? Jangan kasih. Masih belum cukup buat beli mobil. Aku mau 1 juta. Aku punya rumah di kota, dan juga rumah di kampung halamanku. Semuanya akan ditambah nama Rui. Wajar namaku ditambah, tapi aku punya 1 syarat lagi. Apa syaratnya? Kami akan penuhi. Hapus nama kalian dari sertifikat rumah. Liu Rui, aku tahu kau tidak punya malu. Tapi aku tidak menyangka kau sampai segitunya. Aku yang tidak punya malu atau kau? Dasar pecundang. Bisa menikahiku itu berkat karma leluhurmu. Kau tidak menghargai, malah berani memakiku. Setuju, setuju, kami setuju apapun. Ayah. Diam, semua paman dan bibi di desa menunggu. Mana anger pernikahanmu? Kalau kau tidak menikah, bagaimana aku menjelaskan pada mereka? Ayah, menikahi wanita tidak tahu malu ini. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskan. Baik, dengarkan omong kosong apa yang dikatakan anakmu. Suruh dia cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, berapapun uangnya, aku tidak akan menikah. Sudah cukup belum? Dengar tidak, orang tua bangka? Memukul seppupuku. Yusheng, kita lihat nanti. Tunggu. Kenapa begitu cepat menyesal? Hanya orang bodoh yang menyesal. Berikan buku tabungan itu padaku. Kembalikan? Mimpi kau memukulku, ini tidak perlu bayar. 1 kartu ATM saja belum cukup. Halo, Zuo Lao. Ada 2 preman yang mengganggu keluargaku. Tidak apa-apa, aku bisa menanganinya. Zuo Lao, jangan-jangan itu orang terkaya di kota? Benar, dia orangnya. Yusheng, uangmu tidak akan dapat. Kemampuanmu membual semakin hebat. Zuo Lao itu orang terkaya di kota. Mau menelepon seorang pecundang seperti kau? Kurasa kau sudah gila ingin naik pangkat. Nah, keluarga kita orang baik-baik, jangan sampai membual dan berbohong. Aku tidak berbohong, benar-benar Zuo Lao. Barusan aku masih bersamanya. Yusheng, kebohonganmu semakin tidak masuk akal. Kamu cuma seorang pria biasa, masih bisa bersama Zuo Lao? Ini namanya penipuan. Siapa bilang teman kecil Yu tidak berharga? Zuo Lao. Teman kecil Yusheng, ini 60 juta. Silakan diterima. 60 juta. Bukannya 20 juta ya Zuo Lao? 20 juta adalah hutangku padamu, ditambah 40 juta. Aku mengundangmu sebagai penasihat seniorku. Apakah teman kecil Yusheng bersedia? Zuo Lao, aku kurang berbakat, takut mengecewakan harapanmu. Barusan ada 2 preman mengganggu keluargamu. Ya, mereka berdua. Mereka merampas kartu ATM ayahku. Bahkan ingin merampas kunci untuk masuk rumahku dan mengambil barang. Orang tak tahu malu, tidak ada hukum lagi. Yusheng, aku hanya bercanda tadi. Aku hanya ingin kamu membuktikan bahwa kamu mencintaiku. Aku mencintaimu, pantaskah kamu? Kita hampir menikah, kamu masih bicara seperti itu. Apakah karena kenal orang penting jadi meremehkanku? Tuan Yu, ini calon kakak ipar? Bukan. Sekarang aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Bahkan melihatnya sekilas saja sudah merasa jijik. Aduh, dia sudah mengandung anakmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Liu Rui, aku sebenarnya ingin memberimu muka. Karena kamu sendiri tidak mau baik. Orang ini bernama Liu Rui. Kekasih gelapnya Wei Changqing berselingkuh di belakangku. Mengandung anak orang lain, sekarang minta aku bertanggung jawab. Memfitnah. Ya, aku susah payah mengandung anak untukmu. Kamu terlalu kejam. Kejam padamu? Baiklah. Bukankah kamu bilang itu bukan anak Wei Changqing? Kalau begitu setelah anak itu lahir kita tes DNA. Oh ya, kamu suka sekali berteman. Bukan tidak mungkin itu bukan anak Wei Changqing. Mungkin anak Tuan Chen, Tuan Li, atau Tuan Wang. Yang pasti bukan anakku, karena aku sama sekali tidak menyentuhnya. Yusheng, aku hanya bercanda. Sebenarnya aku tidak hamil. Pergi sana. Kakak kepar. Zuo Lao, maaf mempermalukanmu, terima kasih. Jangan sungkan. Kalau kedua kakak beradik itu mengganggumu lagi, kamu bisa pertimbangkan pindah ke kompleks properti grup kami. Lokasi dan tipe rumah, terserah kamu pilih. Terima kasih, Zuo Lao. Saya tidak pantas menerima ini. Kalau kamu bilang begitu, saya memang ada satu permintaan. Tuan Yusheng akan mengadakan acara penilaian harta karun akhir bulan ini. Para ahli penilaian harta karun dari dalam dan luar negeri akan berkumpul. Nenek berharap kamu bisa mewakili keluarga Zuo untuk hadir. Ini undangannya. Zuo Lao. Ini. Teman muda Yusheng, kamu tidak perlu merendahkan diri. Saya sudah melihat kemampuanmu dalam menilai harta karun. Keluarga Zuo memang terkenal dalam bisnis antik. Tapi 2 tahun terakhir ini, usia saya semakin tua. Penglihatan saya semakin menurun, teman muda Yusheng. Bantu saya, ya? Tuan Yusheng, tolong setujui permintaan ini. Baik, kita sepakat,
Zuo Lao. Yu Xiang. Sampai jumpa. Halo, Najia. Yu Sheng, kamu ada acara nanti. Saya ada sesuatu, bisa kamu datang ke toko? Ah, tidak perlu sungkan. Ya, sampai nanti. Oh, baik. Si brengsek itu tidak mau menikahiku, gimana dong? Kamu bilang gimana? Aku cuma main-main sama kamu. Main sampai puas, lalu putus. Kamu pikir anakmu bisa mengikatku? Wei Chongqing, kamu brengsek. Wanita brengsek, berani menghina aku? Aku sudah main dengan banyak wanita. Kamu siapa sih? Dulu kamu tidak bilang begitu, dulu kamu bilang. Kamu tidak lihat diri kamu seperti apa? Berkelahi sama aku kasih tahu, wanita seperti kamu. Diciptakan untuk ditaklukkan pria, untuk dimainkan. Mengerti tidak? Najie. Hari ini saya mengundangmu, pertama untuk berterima kasih sudah membantu mengusir si brengsek. Kedua, tolong bantu saya menilai patung tanah liat dan menjual perangko. Semua hal yang kamu lakukan ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih, saya minum dulu. Najie, itu hal kecil, tidak perlu sungkan. Singkatnya. Terima kasih sudah hadir dalam hidup saya minum. Najie, jangan minum terlalu cepat, nanti mabuk. Tenang, saya tidak akan mabuk. Bukannya kamu bilang ada sesuatu? Kamu lihat aku sudah bertahan selama lebih dari 10 tahun, kamu juga sudah melihatnya. Toko kecil ini, bisnisnya pun hanya bisa bertahan seadanya. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin kamu membantuku. Menjadi konsultan pemilihan produkku. Bantu aku memilih barang saat aku berbelanja. Kamu mau? Tidak masalah. Terima kasih, teman baikku. Andai saja kita bertemu lebih awal. Kak Na. Bagus, kalian berdua. Tidak heran kalian merusak rencanaku, ternyata kalian sendiri yang bermain. Jaga mulutmu. Kamu tidur dengan wanitaku, kamu masih berani memukulku? Aku beritahu kamu, terserah kamu mau berpikir apa. Pokoknya, jangan dekat-dekat Kak Na lagi. Yu Sheng, Tidak apa-apa, Kak Na. Kamu berani melindungi si tampan, sungguh tidak tahu malu. Lukun kita sudah bercerai, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Perceraian hanya selembar kertas, apa hubungannya denganku? Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau 10 juta. Aku tidak punya. Kamu punya, dan itu hasil kerja si tampan untukmu. Dengar dari siapa? Pergi saja ke orang itu. Hei, kamu cari masalah ya? Mau dipukul? Jaga mulutmu. Masih berani mengganggu Yona lagi? Tidak berani, tidak berani. Lukun, kamu tahu tidak kamu punya HIV? Kamu yang punya HIV. Aku bilang begitu, kamu tidak mengerti. Pergi ke rumah sakit untuk cek. Aku tidak percaya omong kosongmu. Bajingan, kamu tahu kamu punya HIV, kamu masih bersamaku. Kamu ingin membunuhku. Aku tidak. Kamu pergi cek saja, baru tahu. Cek apa? Sakit piemu? Mulutmu kotor, pergi. Dia benar-benar punya HIV. Dia selalu bermain di luar, sakit itu hanya masalah waktu. Untung aku bercerai dengannya lebih awal, terhindar dari bencana. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, pasti aku juga terinfeksi. Jangan pikirkan itu dulu, Kak Na. Bukannya kamu bilang mau aku temani belanja? Kapan? Sekarang juga pergi. Sekarang? Ayo, ke pasar malam. Ganti sepatu yang bagus. Bos, ini harganya berapa? Ini 800. Bisa lebih murah? Tidak bisa lebih murah, kalau tidak mau beli, pergi saja. Sudah desainnya. Baik, tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Tenang, tidak akan dikembalikan. Baik, Kak Na. Ayo lagi. Aku belum selesai memilih. Jangan terburu-buru. Kak Na, lihat ini apa? Ini tiruan, tidak berharga. Aduh, kamu lihat baik-baik. Ini koin perak Suantong, ini asli, bernilai 3 juta. Membawa kamu kemari benar-benar tepat,
Mari kita lihat apa lagi yang ada. Ini apa? Ini adalah keramik hijau Longkuan dari dinasti Song Utara, bernilai ratusan juta. Yusheng, kita beli berapa ya? Ditimbang per kilo, 400 per kilo. Yusheng, ini pertama kalinya aku melihat barang bernilai ratusan juta. Dan itu ada di tokoku. Halo, Tuan Tanah. Kenapa? Kenapa aku harus pindah? Dia bilang apa? Dia bilang tidak ada alasan. Ayo, aku bawa kamu untuk bernegosiasi dengan Tuan Tanah. Tata letak di sini. Sepertinya toko Wei Changqing. Kemukino Wei Chongqing? Ini tokonya. Tapi aku pernah ke sini, tidak sama. Setengah jalan ini adalah tokonya. Tidak mungkin. Aku juga berharap tidak. Kenapa kamu datang? Kamu buka bisnis, kenapa aku tidak boleh datang? Toko kami tidak menyambut orang miskin. Pergi saja. Kamu suruh siapa pergi? Maaf, Bos Jin. Aku tidak bermaksud mengatakan Anda. Silakan masuk, silakan masuk. Baik. Cangkir giok yang kamu cari. Oh, sudah sampai Bos Jin. Ini dia. Lihat sebentar. Ini cangkir giok akik yang Anda inginkan. Barangnya lumayan bagus, warnanya juga halus. Teksturnya juga bagus, cukup bagus. Einen member. Tunggu sebentar, Bos Jin. Cawan giok ini bermasalah, saya sarankan Anda, lebih baik tidak membelinya. Dasar sampah. Barang yang dipilih Bos Jin berani bilang ada masalah. Bos Yusheng Jin sangat berkuasa. Lebih baik jangan cari masalah. Tapi saya tidak bisa membiarkan orang mati begitu saja. Seserius itu? Iya, Bocah, kalau saya beli cawan giok ini, apakah saya akan mati? pasti mati. Biarkan dia bicara, kalau salah, baru kita urus dia. Bos Jin, cawan giok ini adalah barang pusaka yang dikuburkan bersama Yang Yuhuan. Orang biasa membawanya pasti akan terkena kutukan. Dasar sampah, berani bilang barang saya bermasalah. Bos Jin, dia cuma sampah yang tidak berguna. Tidak tahu apa-apa, jangan sampai tertipu olehnya. Saya menipu? Saya menipu Bos Jin untuk menghindari bencana? Lihat baik-baik. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa membuat saya seperti ini? Bos Jin, menurut saya dia tidak berbohong. Diam kau, tidak perlu jadi orang baik di sini. Bos Jin, ini pasti bukan Wei Changqing yang melakukannya. Tapi pasti ada orang yang sengaja menargetkan Anda. Saya sarankan Anda kembali dan menyelidiki hal ini lebih lanjut. Anan, serahkan ini kepadamu untuk diselidiki. Baik. Bocah muda, kemampuanmu cukup besar, tahu banyak hal. Dasar sampah, pasti hanya kebetulan saja. Bos Jin, yang kondeng hakon omohonnya. Dia tidak tahu apa-apa. Belum ada yang berani menyela saat saya bicara. Einen. Pergi sana. Bocah, hari ini kamu membantu saya menghindari bencana. Kedepannya jika ada masalah, jangan ragu untuk bicara. Yusheng, kamu benar-benar memenangkan hadiah utama. Bos Jin sangat berkuasa. Hidupmu akan berubah drastis ke depannya. Bos Jin, saya sarankan Anda. Lebih baik periksa otak Anda dulu. Kalau tidak, akan ada bencana berdarah di masa depan. Kayaknya kamu sudah bosan hidup, berani melawan Bos Jin. Saya baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika kamu tidak mau berteman dengan saya, ya sudah. Kamu tunggu saja. Bos Jin. Kak Na. Jangan kejar. Yusheng, Bos Jin sudah memberikanmu kebaikan, tapi kamu malah menolaknya. Kamu malah membuatnya marah dan pergi. Sekarang pikirkan bagaimana caramu meminta maaf. Hidupmu akan sengsara mulai sekarang. Sudahlah, Kak Na, jangan khawatir. Bos Jin akan kembali dan berterima kasih padaku. Aku sudah menyelamatkan nyawanya lagi. Tolong jadwalkan pemeriksaan kesehatan lengkap untukku. Anak itu ngomong sembarangan. Kamu masih percaya, Bos Jin? Hati-hati itu penting, bisa bikin kita awet. Baik. Aku ingat sesuatu. Kamu ingat apa? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kamu bilang tadi ingat apa? Wei Chongqing, bukankah kita datang ke sini untuk membicarakan sewa? Bos Jin malah mengacaukannya. Sudahlah, kamu membantunya, tapi malah rugi 200 juta. Deal ini pasti tidak akan terjadi. Ayo, aku traktir kamu makan. Jangan sungkan. Nona Zuo. Nona Zuo, Anda datang. Apakah ini Tuan Yusheng? Silakan duduk. Bagaimana Anda mengenal saya, Master Kuo? Master Kuo, saya membawa Tuan Yusheng untuk mencoba setelan jas. Fonshan. Silakan duduk. Tunggu dulu. Pakaian saya sudah cukup. Cukup, tapi tidak cukup mahal. Kita akan pergi ke acara perhiasan. Jangan sampai tidak sopan. Oh, baiklah. Silakan ke sini. Selera Master Kuo selalu bagus. Bawaan lahir lebih bagus dari model. Tidak perlu mencoba yang lain. Yang ini, dan itu. Bungkus semuanya. Baik-baik.
Master Kuo. Anda tidak tahu ukuran saya, tapi kenapa bisa pas sekali? Oh, Nona Zuo yang memberitahu saya sebelumnya. Nona Zuo sangat teliti. Gaun Nona Zuo juga sudah selesai. Mau banyak? Ah, tidak. Ah, Ada apa, Nona Zuo? tidak apa-apa. Saya kira ada kecoa. Yusheng. Bagus tidak? Ah, bagus. Wah. Yusheng, kenapa kamu datang? Saya mau pergi kemana saja. Apa urusanmu? Hei, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lihat dulu statusmu. Status apa? Satu kalimat saya bisa membuat kamu rugi 200 juta. Status apa? Satpam, Satpam. Hei, Tuan Wei, Anda datang. Apakah acara penilaian harta bisa dimasuki oleh siapa saja? Cepat usir dia. Hari ini adalah acara khusus untuk tamu VIP. Tidak terbuka untuk umum. Silakan keluar. Saya diundang untuk menghadiri acara penilaian harta. Diundang untuk menghadiri ini. Hei, kamu tahu apa itu undangan? Bukankah itu undangan? Kamu ini orang kampungan, kalau hari ini bisa menunjukkan undangan. Saya akan keluar dari dunia penilaian harta. Kamu keluar atau tidak, bukan urusan saya. Jangan banyak bicara, sekarang tunjukkan undanganmu. Kalau tidak bisa menunjukkan, berlututlah dan tampar dirimu sendiri. Tampar sampai saya puas. Saran yang bagus, tampar sampai kamu puas, ya? Lihat baik-baik, ini undangannya. Dia punya undangan, boleh masuk. Tidak mungkin, undangan kami berwarna tembaga, miliknya ungu. Ini pasti palsu, memang berbeda. Sudahlah, tahu apa itu undangan VIP? Di sini yang masuk adalah pengusaha kaya dengan aset miliaran. Seperti kamu ini satpam, pantaskah kamu? Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan, tapi panitia. Apa yang kamu lakukan? Bertindak. Berhenti. Selesai, hari ini kamu sial, kamu telah mengganggu panitia. Nona Su, orang seperti ini tidak perlu kamu tangani. Serahkan saja pada saya. Tuan Yusheng, maaf sekali. Kami kurang memperhatikan. Tidak apa-apa. Tuan Yusheng adalah tamu VIP yang diundang oleh panitia kami. Berani-beraninya kamu tidak menghormatinya. Tidak mungkin. Dia hanya orang kampungan yang tidak berguna. Sayalah tamu VIP di sini. Saya peringatkan kamu, kalau berani bicara lagi, saya akan menghancurkanmu. Cepat minta maaf pada Tuan Yusheng. Tuan Yusheng, maaf sebelumnya saya salah. Orang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Hei, tidak perlu, saya hanya orang kampungan. Mana bisa menerima permintaan maafmu? Sebelumnya saya salah, saya tidak melakukan dengan baik, itu kesalahan saya. Aku tidak melakukan dengan baik, ini salahku. Kamu now pain? Aku mau ikut acara penilaian barang antik, ini undangannya. Kamu now pain? Usir dia keluar. Li Shou, tolong kamu keluar ya. Zuo Lao. Datang terlambat. Datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Aku lihat wajahmu tidak enak. Apa kamu tidak enak badan? Aku sedang datang bulan. Tanganmu agak dingin ya? Kenapa ya? Kok perutku juga tidak sakit lagi? Seluruh badan terasa hangat. Kalau ada yang tidak enak, ingat bilang sama aku. Teman muda. Begitu datang, aku langsung tertarik dengan botol tembakau berlapis emas ini. Tolong bantu lihat-lihat. Zuo Lao, saya tidak berani sok tahu di depan ahli. Teman muda, jangan terlalu rendah diri dalam penilaian barang yang ahli yang diutamakan. Paling tidak suka dengan yang sok tua. Kalau begitu, saya berani mencoba. Zuo Lao, begini, botol tembakau ini. Agak baru,
Paling tinggi cuma 8.000. 8.000. Mereka bilang ini barang lama dari zaman Qianlong. Harganya 2 juta. Kalau memang asli, harganya memang segitu. Maksudmu ini palsu? Iya. Sayang sekali. Yusheng, kamu si miskin sok jadi ahli di sini. Jelas-jelas menipu, kamu pernah lihat barang antik asli? Liu Rui, anak haram di perutmu tidak ada yang mau ya? Wei Xiao tidak mau, kamu cari orang lain yang bisa ditipu. Orang yang rendah diri sampai tidak ada tandingannya. Kamu, Beli 1 gratis 1, aku untung. Hong Xiao. Dia itu orang miskin yang kamu bilang. Mau nikah sama kamu. Iya, miskin dan kampungan, tapi bisa ikut acara penilaian barang antik. Jangan-jangan dia dekat dengan wanita kaya untuk ikut makan gratis. Nyonya hamil. Yusheng adalah tamu kehormatan keluarga Zuo. Kalau kamu tidak menghormati Yusheng, berarti kamu tidak menghormati keluarga Zuo. Kamu yakin mau bermusuhan dengan seluruh keluarga Zuo? Feng Xiao, kamu bilang sesuatu dong? Nona Zuo, sudah beberapa tahun tidak bertemu, semakin cantik ya. Bukan itu yang kamu maksud. Pak Zuo, apakah Anda memiliki botol tembakau ini? Penasihat senior saya, teman kecil Yusheng, bilang, barang ini terlalu baru, tidak layak 2 juta. Saya tidak mau. Bawa ke sini, biar saya lihat. Ini adalah botol tembakau dari era Qianlong, dengan teknik penyepuhan emas. Pengerjaannya sangat halus. Pak Zuo, apakah Anda yakin mendengarkan dia dan melewatkan barang ini? Pak Zuo, percayalah, barang ini benar-benar tidak berharga. Jika dibeli, pasti akan menyesal. Pak Zuo, apakah Anda yakin percaya padanya? Dia pernah ikut beberapa kali acara penilaian harta karun. Keluarga Peng kami sangat berpengaruh di kota provinsi. Botol tembakau ini saya putuskan tidak mau. Saya percaya pada penilaian teman kecil Yusheng. Pak Zuo, ayah saya adalah ahli nomor 1 di kota provinsi. Saya adalah murid langsungnya, apa yang saya katakan benar. Anda tidak percaya pada saya, malah percaya pada si kampungan itu. Kalau botol tembakau ini begitu berharga, kenapa tidak Anda ambil sendiri? Kenapa terus mendesak Pak Zuo? Ini, Beli saja, bukankah Anda bilang ini barang antik asli? Beli lalu jual, minimal dapat 2 kali lipat, kalau tidak beli, untuk apa disimpan? baik, gesek kartu, saya ambil. Baik, Tuan Peng. Ayah, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda tidak mau ikut saya ke acara penilaian harta karun? Saya punya sesuatu untuk Anda lihat. Botol tembakau penyepuhan emas dari era Qianlong hanya 2 juta lebih. Layak kan? Anda bilang barang ini berapa? Hanya 2 juta lebih? Era Qianlong lagi, barang jelek ini. Tidak ada aura sama sekali, ini jelas modern. Anda sampai menghabiskan 2 juta lebih. Apakah Anda gila? Palsu, bukankah Anda bilang asli? Ayah, mungkin Anda bisa lihat lagi. Apakah Anda pikir mata saya bisa salah? Ini jelas tiruan modern, bahkan tidak layak 50.000. Saya sudah bilang apa, Anda harus serius mempelajari. Anda tidak mendengarkan, lihatlah diri Anda. Setiap hari bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Anda benar-benar mempermalukan keluarga Peng. Tuan Peng, 2 juta ini hilang begitu saja. Semua salah Anda, membuat saya rugi 2 juta lebih. Bagaimana bisa salah saya? Anda sendiri yang beli. Damn. Wah, benar-benar menarik. Pak Peng, mata Anda memang tajam. Sayangnya, penerusnya tidak begitu bagus. Diam, semua salah Anda menggunakan taktik provokasi, membuat saya beli barang palsu. Sudah cukup, masih tidak malu? Baiklah, acara penilaian harta karun resmi dimulai. Silakan duduk. Tunggu. Teman muda, kamu membantu saya menghindari jebakan lagi. Benar-benar mata elang. Zuo Lao, saya beruntung. Kamu terlalu beruntung. Feng Xiao biasanya suka bertindak sewenang-wenang. Hari ini bertemu denganmu, dia benar-benar kalah. Kalau bukan dia siapa lagi, biasanya tidak serius belajar. Hanya tahu mengandalkan perasaan. Zuo Lao, obat apa yang Anda minum? Ini adalah ramuan tonik yang dibuat khusus oleh tabib untuk saya. Bernilai jutaan, bisa memperpanjang umur. Zuo Lao, maaf saya belak-belakan. Resep obat ini bertentangan dengan kondisi tubuh Anda. Semakin diminum semakin buruk. Teman muda, kamu juga paham pengobatan? Sedikit-sedikit. Tabib ini adalah orang yang dipekerjakan dengan biaya mahal oleh bibi. Sulit didapat, nenek sangat mempercayainya. Pertama-tama, mari kita tunjukkan barang lelang pertama. Rui batu giok dari era Jiaqing, mengenai keaslian dan nilainya. Perlu dinilai oleh para ahli sebelum ditawar. Yusheng, menurutmu berapa nilai Rui batu giok ini? 5 juta. 50 juta. Bukan. Barang bagus, bisa dimiliki. Lalu berapa tawaranmu? 50 yuan. Rui batu giok ini, kami keluarga Peng tawar 50 juta. Baik, Tuan Peng menawar 50 juta. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Kampungan, bukankah kamu penasehat senior keluarga Zwa?
berani-beraninya bersaing dengan saya. Lupakan, orang bijak tidak merebut kesukaan orang lain. Barang yang disukai keluarga Peng mana berani saya incar. Saya kira kamu hebat. 50 juta sekali. Terjual, selamat kepada Tuan Peng mendapatkan Rui Batu Giok. Jadi, bermain antik atau bermain uang. Tanpa uang, hanya bisa bicara. Melihat barang bagus tapi tidak mampu membeli, percuma. Selanjutnya, mari kita tunjukkan barang lelang kedua. Bantal uang berwarna kecoklatan dari periode Songjin. Silakan para ahli menilai sendiri sebelum menawar. Teman muda, bagaimana menurutmu barang ini? Barang langka. 4 juta, 4 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari 4 juta? Baik, 6 juta. Nona Zuo menawar 6 juta. Tunggu dulu, ini sama sekali bukan barang dari zaman Songjin. Kakek saya sudah memeriksanya, jangan bicara lagi, 10 juta. Bagaimana? Yu Sheng tidak mungkin tidak menawar, kan? Ini acara lelang harta karun, bukan belanja di pasar. Jika membatalkan tawaran, harus membayar denda besar. Nona Zuo, Anda akan membatalkan tawaran? Yu Sheng, Tenang, tawar saja. lanjutkan, 7 juta. Baik, adakah yang menawar lebih dari 7 juta? 7 juta sekali, 7 juta 2 kali, 7 juta 3 kali, terjual. Selamat kepada Nona Zuo yang memenangkan bantal uang kuno berwarna coklat. Nasihat baik tidak akan menyelamatkan orang yang sudah ditakdirkan mati. Kalian yang mengaku sebagai ahli harta karun ternama, bisa dikelabui oleh beberapa orang bodoh. Saya tahu ini palsu. Anda tahu ini palsu tapi masih menawar 7 juta? Ini palsu, tapi lebih berharga daripada yang asli. Karena kalian begitu penasaran. Saya akan tunjukkan apa yang disebut, ada rahasia di dalam. Cangkir, Jiangshan Yonggu, dari era Jia Qing. Replika berkualitas tinggi saja bisa dijual 700.000, apalagi yang asli ini. Tidak mungkin, pasti palsu. Anda bilang replika? Ya replika. Tentu saja, jangan lupa. Keluarga Peng adalah otoritas dalam harta karun. Sekilas saja bisa melihat, cangkir ini sama seperti Anda. Tidak pantas untuk dipamerkan. Jika cangkir ini palsu, semua barang yang Anda lelang hari ini, saya yang bayar. Jika cangkir ini asli, kalian harus membelinya kembali dengan harga 20 kali lipat. Takut dengan Anda? Baik, sepakat, tolong Pak Zuo memeriksanya. Ini adalah cangkir Jiangshan Yonggu yang asli, minimal bernilai 2 miliar. Mereka bekerja sama, saya minta pemeriksaan ulang. Baik, tidak masalah. Cangkir ini asli. Benar-benar asli. Memang Pak Peng, jujur dan adil. Dengar itu? Bayar, nilai 2 miliar, 20 kali lipat berarti 40 miliar. Bayar tunai atau pakai kartu? 40 miliar. Tuan Peng, ekspresi Anda terlihat kesulitan. Tuan Peng yang terhormat, tidak mungkin tidak punya 40 miliar, kan? Lucu, hanya 40 miliar, bisa menghentikan saya, Tuan Peng? Hanya saja Anda tadi tidak bilang, saya harus bayar tunai hari ini. Sudah besar, masih bicara seperti itu, tidak merasa malu? Reputasi Pak Peng yang terkenal dihancurkan oleh Anda. Bodoh time. Kalau masih ngomong sembarangan, saya bunuh Anda. Cepat, berikan uangnya. Keluarga Peng tidak kekurangan uangnya. Ayah, cepat, hari ini kamu beruntung. Ini 1,5 miliar, lihat aku perlahan-lahan menghabisi kamu. 1,5 miliar, matematik kamu diajar oleh guru olahraga ya? Rui putihku itu bisa menutupi 50 juta lagi. Peng, ambil barang palsu 50 yuan untuk menutupi 50 juta. Berani sekali kamu mengatakannya. Omong kosong, ini jelas-jelas barang asli emas dan perak. Bagaimana bisa di mulutmu jadi murah? Kamu ini orang luar yang tidak mengerti apa-apa. Habiskan 50 juta untuk belajar. Ingin menipuku? Tidak mungkin. Rui putih ini adalah barang asli yang aku sendiri yang memverifikasinya. Kamu, orang tak dikenal, berani menantangku secara terang-terangan. Pak Peng, Anda senior, mari kita bicara dengan fakta. Meskipun teknologi modern semakin presisi dan sering bisa menipu. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, masih ada perbedaan, termasuk kilauannya. Perasaan saat dipegang, keusangan, kelembutan, dan tekstur minyak. Tingkat penetrasi material, jika Anda perhatikan dengan seksama. Tidak sulit untuk membedakannya. Ayah Pai Kerala. Palsu, aku sudah tua, seharusnya lebih teliti tadi. Sebelum syuting, kita bilang nilai maksimalnya 50 yuan. Aku bilang ke Nona Zuo, kamu kan dengar? Hari ini kamu beruntung, diam saja.
Biasanya aku suruh kamu rajin belajar, tapi kamu tidak mau belajar dan menggunakan. Kamu hanya bisa bermain akal-akalan. Kamu tahu? Orang itu hanya ingin kamu habiskan 50 juta untuk pelajaran. Keluar nanti, jangan bilang kamu anakku. Muka keluarga Peng sudah kamu coreng semua. Teman muda, di usia muda sudah punya kemampuan seperti ini. Aku sangat kagum. Terima kasih, terima kasih. Ayah, kamu kan senior, kenapa hormat ke si brengsek kecil ini? Kurang ajar, belajar tidak mengenal usia, yang ahli duluan, di dunia identifikasi barang antik. Hanya fakta yang penting. Pandangan teman muda Yusheng lebih baik dariku. Aku harus menerimanya dengan rendah hati. Aku di usiamu dulu tidak sehebat ini. Semoga nanti bisa berdiskusi dan belajar denganmu. Nanti harap kamu tidak pelit mengajar. Yusheng, kenapa tidak bilang dari dulu kamu punya kemampuan sebesar ini? Dulu aku buta, maafkan aku, ya? Apapun yang kamu suruh, aku mau. Yusheng, kamu punya kemampuan sebesar ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Dulu aku buta. Maafkan aku, ya? Apapun yang kamu suruh, aku mau. Aku tidak bisa belajar darimu. Kalau begitu, aku ingin kamu menjauh dariku. Melihatmu bikin mual. Orang kecil yang sombong. Masih lebih baik Peng Xiao. Pergi. Yusheng, cincin ini adalah barang kesayanganku. Hari ini kita bertemu karena perkelahian. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia memberikan cincin ini padamu. Peng Lao, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Cincin ini diberikan oleh seorang master. Tidak heran, master itu memiliki niat buruk. Ingin menggunakan cincin ini. Omong kosong, master itu adalah orang suci, tidak ada permusuhan dengan ayahku. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakakannya? Benar, master itu adalah seorang pertapa yang sudah lama meninggalkan dunia. Kita beruntung, orang biasa tidak bisa bertemu dengannya. Untungnya, dia memberikan cincin ini padaku. Aku memiliki keberuntungan besar, bagaimana mungkin dia ingin mencelakanku? Peng Lao, sejak kamu memakai cincin ini, kesehatanmu semakin memburuk. Keberuntunganmu juga tidak sebaik dulu. Peng Lao, apa aku benar? Karir ada naik turun, kesehatan ada baik buruk. Cincin ini melindungiku, masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi hilang. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakanku? Peng Lao, jika kamu tetap memakainya, dalam waktu dekat akan ada bencana berdarah. Jika parah, mungkin mengancam nyawa. Anak muda, jangan karena 1-2 kali sukses dalam nilai harta. Lalu bicara sembarangan, ini tidak baik untukmu. Aku tahu ini tidak baik untukku. Hanya tidak tahan untuk mengingatkan dengan niat baik. Jangan berpura-pura jadi dukun. Aku bermaksud baik, harap Peng Lao jangan menolak. Terima kasih, kita pergi. Yusheng, kamu hebat. Pertama kali ikut acara penilaian harta langsung, untung 2 miliar. Hanya keberuntungan. Jangan terlalu merendah, teman. Aku percaya pada penilaian Yusheng. Halo, Najie, ini aku. Pria ganteng. Lukun, kenapa handphone Najie ada padamu? Apa yang kamu lakukan pada Najie? Wow. Terus menyebut Najia, sangat akrab. Jika kamu ingin bertemu dengannya, cepat pergi ke pinggiran kota. Baik, aku segera ke sana. Jangan sakiti dia. Ingat bawa harta warisanmu, dan 1,5 miliar. 1,5 miliar? Siapa yang bilang? Aku tidak peduli. Bukan, 1,5 miliar itu milik keluarga Zuo. Enggak. Jangan lapor polisi. Halo, Yusheng ada apa? jangan khawatir, aku bisa menyelesaikannya. Yona, kamu tahu kan dulu aku tukang potong babi? Ikatan babiku itu juara lo. Kamu nyetir gimana sih? Papa, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yusheng telah menyelamatkan nyawa keluarga Peng. Cepat, kita cari Yusheng. Biarkan dia memberikan solusi untuk kita. Ayo berangkat. Tunggu sebentar, si tampan itu datang, aku akan mematahkan kakinya. Dia berani mengutuk aku, katanya aku kena AIDS. Tapi burung gagaknya benar. Tidak ada cara, kita suami istri, berbagi suka dan duka.
Tunggu sebentar dia datang, berikan uangnya padaku. Kita punya uang untuk dibelanjakan, kan? AIDS kita hadapi bersama. Lu Kun, dengarkan aku dulu, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia hanya suka ikut campur, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Kita pulang dan hidup dengan baik, ya? Benarkah? Benar-benar, kita pulang ya. Kita tidak menunggunya lagi. Baiklah. Sayang, sudah lama aku tidak mendengarmu. Bicara dengan lembut padaku seperti ini. Dasar jalang, kamu punya aku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan si tampan itu. Aku melihatnya hari itu, aku merekam semuanya. Dasar pelacur, apa dia begitu layak dicintai? Dasar perempuan brengsek, kamu berani menggigitku, hari ini aku tidak akan menggigitmu. Lu Kun. Jangan bergerak. Baiklah, jangan sentuh dia. Wah, kamu ini jago bertarung ya? Wei Changqing. Yu Sheng, kamu pergi saja. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa pergi, ini semua karena aku. Wei Changqing. Kalian berdua pria sejati, lepaskan Yona. Aku akan tinggal, aku serahkan diri padamu. Tuan Wei, kita sudah sepakat sebelumnya. Si tampan datang, uang untukku, orang untukmu. Jangan ingkar janji, sudah bawa barangnya? Sudah. Ini adalah warisan keluarga kami. Aku beritahu kalian, 5 miliar zuo lau tidak bisa aku sentuh. Ini adalah 60 juta milik pribadiku. Tidak tersentuh, semuanya untuk kalian. Lepaskan Kakana. Lepaskan. Lepaskan Kana. Baiklah, tunggu sampai aku puas baru aku lepaskan dia. Lu Kun. Pukul dia. Yu Sheng, kamu lawan, jangan pedulikan aku. Kana, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Siapa yang berani mengganggu orang yang berjasa bagi keluarga Peng? Aku tidak tahu hal ini bisa mengganggu Anda, ya. Telepon dan blokir keluarga Wei dari toko antik. Pak Peng, aku salah. Maaf Pak Peng, semuanya dia yang menyuruhku. Semuanya dia yang menyuruhku, kamu berbohong, Pak Peng. Wei Shaolah yang menjadi dalang sebenarnya. Aku sudah menelepon polisi. Terima kasih banyak, Pak Peng. Tidak perlu, kami yang harus berterima kasih padamu. Kamu adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Peng. Hanya sedikit bantuan. Ambulans segera datang. Ah, Pak Peng, tidak perlu. Kamu terluka parah, bagaimana bisa tidak pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Ini sudah cukup. Teman muda, tidak terkira kamu benar-benar orang hebat. Pak Peng sangat mengagumimu. Tidak heran kamu bisa melihat ada masalah dengan giok ini. Pak Peng, giok ini sudah terlalu lama berada di sampingmu. Menyerap banyak energi positifmu. Kalau begitu, aku akan membuangnya. Jangan, Pak Peng, sekarang tidak bisa dibuang. Kalau tidak, energi positif yang diserapnya tidak akan kembali. Lalu bagaimana? Pak Peng, aku sudah menetralisir energi negatif di atasnya. Energi yang diserapnya akan dikembalikan 2 kali lipat. Benar-benar terasa. Tubuhku terasa lebih nyaman, hati juga lega. Kamu adalah penyelamat keluarga Peng. Kami tidak akan pernah melupakanmu, kapanpun kamu butuh bantuan, katakan saja. Kami pasti akan datang. Yu Sheng Shao, ini ada 1 rumah dan 1 mobil. Anggap saja sebagai permintaan maaf kami. Pak Peng, ini. Terimalah, nanti kalau Peng Shao mau memukul, biarkan saja. Aku tidak akan menghalanginya, anggap ini sebagai bunga. Kalau teman muda tidak keberatan, terimalah.
Kalau begitu, Pak Peng, aku tidak akan menolak. Ah, teman muda, minggu depan ada acara perjudian batu. Apakah kamu tertarik bisa ikut denganku? Acara perjudian batu. Kebetulan aku juga ingin banyak belajar dari Peng Lao. Oke, berarti sudah diputuskan. Oke, Peng Lao. Masih ada sedikit darah. Najie, tunggu ya. Aku akan ambilkan obat untukmu. Jangan pergi. Kenapa tadi kamu begitu bodoh? Menyelamatkan aku sampai tidak peduli nyawa. Aku tidak memikirkan itu, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Malam ini aku tidak berani sendirian di sini. Kamu tinggal menemaniku, ya? Oke, aku akan membantumu mengatur energi untuk membantumu tidur. Yusheng. Metode ini sangat nyaman. Kalau nyaman, cepat tidur. Kok kamu bisa segalanya? Ah, tidak juga. Yang kamu tidak bisa. Aku bisa mengajarmu. Najie, kamu istirahat yang baik, aku pergi dulu. Yusheng, Bos Jin, kamu di mana? aku kirim lokasimu. Oak. Ayah, Anda masuk dulu. Aku mau ketemu teman. Sebentar lagi aku kembali. Bos Jin, Anda mencari saya? 100 juta untuk nyawaku, cukup tidak? Banyak sekali, Bos Jin, Anda terlalu serius. Selamat datang, Anda mau Yusheng? Kamu kesini untuk apa? Mau merebutku kembali, tidak semudah itu. Membuatku melihatmu tanpa jijik, cukup sulit. Di dalam kotak ini semua uang, ya? Kamu mau menabung? Aku bantu kamu menabung, kebetulan target bulan ini belum selesai. Tidak perlu. Jangan-jangan masih marah padaku? Laki-laki besar kok begitu pelit. Bagaimana kalau malam ini ke rumahku, kita ngobrol bareng? Liu Rui, sekali tidak setia, 100 kali tidak bisa. Apalagi kamu tidak hanya sekali, aku bilang. Aku lihat kamu kecanduan main serong. Kok kamu bicaranya begitu kasar? Bukankah aku hanya ingin memotivasi kamu untuk maju? Lihatlah kamu sekarang, seperti lahir kembali. Bicara tentang lahir kembali, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Ini baru bicara manusia, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Aku berencana mencekikmu. Liu Rui, kamu ngapain sih? Target penjualan udah selesai belum? Jangan berisik di sini, nggak lihat ada orang. Ngobrol apa sama orang kampungan ini? Manajer, ini suami saya, dia klien besar. Manajer. Aku nggak kenal dia. Aku nggak peduli urusan kalian, ini tempat apa? Kamu harus tahu, ini ruang VIP. Liu Rui, kamu tahu ini tempat apa kan? Ini klien besar, kekayaannya miliaran. Miliaran, Kispong miliaran. Hahaha miliaran, kamu ini. Kalau nggak ada 1 juta, kita antri di bank aja ya. 1 juta ya. Ban kalian nominalnya besar ya, 1 juta aja udah VIP. Kalau menurut kamu, aku 100 VIP. 1 miliar, mulutmu besar sekali. Pagi ini belum sikat gigi ya? Kalau yang aku bilang benar gimana? Aku bakal jongkok, panggil kamu kakek. Udah, kamu bilang anakmu lihat baik-baik. Pak Yusheng, jangan-jangan. Bos Yusheng Yonghon. Ini 1 miliar, kamu bilang apa tadi? Aku yang salah, anggap saja aku serangga jalanan. Injak saja. Liu Rui, kamu ngapain sih? Lihat uang nggak cepat diambil. Uang Bos Yusheng, silakan. Aku antar kamu ke ruang VIP istirahat, oke? Jangan, biar cewek yang ambil ya. Gini aja, kamu kan 1 juta buat 1 VIP. Buka 100 rekening buat aku. Kalian berdua siapa yang ambil lebih banyak, itu punyanya. Bos Yusheng tenang, aku ambil cepat. Tanganku cepat, aku ambil uangnya bersih-bersih. Aku ambil bersih-bersih, tahu kan? Jangan cuma ambil yang atas. Nona Zuo, kamu juga mau nabung ya? Nggak, aku mau buka rekening, perkenalkan. Ini broker sahamku. Namanya Yesheng Chao. Halo Yusheng. Maaf, aku punya kebersihan mental, nggak biasa sembarangan jabat tangan. Manajer Ye kenapa bilang begitu? Yusheng teman keluarga kita Zuo. Maaf ya. Tidak apa-apa.
Apa yang sedang dilakukan ini? Ini. Mungkin kinerja ban. Nona Zuo, kami tidak menyambut kedatangan Anda dengan layak. Kedatangan Anda benar-benar membuat ban kami bersinar. Manajer Wang, Anda terlalu sopan. Yushen, aku bertanya-tanya mengapa sikapmu terhadapku berubah belakangan ini. Ternyata kamu adalah putri keluarga Zuo yang terhormat. Kamu selalu bilang aku matre. Tapi kamu sendiri senang jadi gigolo. Liu Rui, jangan asal tuduh. Aku asal tuduh? Kamu yang merasa bersalah. Aku heran kenapa kamu tiba-tiba punya banyak uang. Ternyata, jual diri lebih cepat daripada jual ginjal. Manajer Wang. Begini caranya karyawan Anda berbicara dengan pelanggan? Nona Zuo pun kamu berani sakiti. Kalau mau mati jangan libatkan aku. Aku akan segera memecatnya. Tidak, tidak. Dia sekarang sudah langsung dipecat. Dan aku akan memasukkannya ke daftar hitam. Semua bank di kota ini tidak akan mempekerjakannya. Manajer umum, maafkan aku salah. Lihatlah hubungan kita dulu. Tolong maafkan aku sekali ini. Siapa yang punya hubungan denganmu? Jangan coba-coba dekat denganku. Yushen, Pergi. aku mohon, maafkan aku sekali lagi, ya? Wei Xiao sudah bangkrut. Peng Xiao juga tidak mau aku lagi. Kalau sampai kehilangan pekerjaan, bagaimana aku bisa hidup? Apa hubungannya dengan aku? Liu Rui, aku sudah memberimu kesempatan. Dulu bagaimana aku memperlakukanmu? Aku rela memberikan segalanya untukmu. Dan kamu, makan dagingku, minum darahku. Bahkan bersenang-senang dengan orang lain di luar. Hari ini kamu jatuh ke titik terendah, itu karena Tuhan membuka matanya. Liu Rui, cepat pergi dari sini. Nyawa, Bos Yusheng, saya akan segera memproses bisnis Anda. Silakan, silakan, hahaha. Nona Zuo, ini kartu penyelesaian pembukaan rekening saham Anda. Silakan simpan baik-baik. Terima kasih. Nona Zuo, Anda juga berencana masuk ke pasar saham? Iya, nenek ingin aku belajar dan lebih banyak berinteraksi. Pasar saham AS membaik, indeks Dow Jones naik indeks SP500 naik hingga 20%. Indeks Nasdaq naik hingga 21%. Nona Zuo, apa rencana Anda untuk pasar saham? Untuk sementara tidak ada rencana, saya tidak ahli di bidang ini. Manajer ialah yang ahli, jadi saya berencana banyak belajar darinya. Jika Nona Zuo percaya pada saya sarankan membeli beberapa saham AS, pasti akan naik. Kamu pikir beli sayur? Biarkan Nona Zuo langsung beli. Apa masalahmu dengan keluarga Zuo? Semua orang tahu, saham AS baru-baru ini terus anjlok. Hanya ada rebound skala kecil. Dan setiap kenaikan tidak lebih dari 2,5%. Beli saham AS sama saja dengan bunuh diri. Benar, Bos Yusheng. Saham ini baru saja buka langsung anjlok, meskipun ahli bilang. Diprediksi mungkin ada kenaikan, tapi sangat-sangat terbatas. Lebih baik hati-hati. Baiklah, Manajer Huang, tolong bukakan akun untuk saya. 2 miliar ini semua beli Nasdaq. Dalam 1 jam pasti akan naik. Tapi setengah jam kemudian harus langsung dijual. Baik, saya mengerti. Nona Zuo, saya ada urusan dulu. Yusheng, kamu yakin mau menginvestasikan semua harta kamu? Ini pasar saham, bisa membuatmu bangkrut dalam sekejap. Ya Nona Zuo, saya tahu kamu baik pada saya. Tapi saran saya, kamu ikut beli saham saja. Percayalah, saya tidak akan mengecewakanmu. Saya mau pindah dulu. Tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Lihat saja bagaimana kamu akan kehilangan segalanya. Cepat beli 50 juta sekarang. Baik, Nona. Kenapa kalian bisa memukul orang? Saya benar-benar pemilik di sini. Pemilik? Kamu tidak lihat ini daerah apa? Berapa harga per meternya? Saya lihat kamu tidak seperti pencuri, tapi pencuri. Kamu bicara terlalu kasar. Kasar? Masih ada yang lebih kasar lagi. Orang yang tinggal di sini semuanya kaya, lihatlah penampilanmu. Mata pencuri, anak saya bilang ini villa tepi sungai. Masih ada berapa villa tepi sungai? Keluar pergi. Pergi. Ayah, kamu baik-baik saja? Bukan satpam yang menghina pemilik Villa Longhu kalian ini. Seperti akan trending di media sosial. Kamu berani mendorong saya? Dari mana datangnya pengecut ini? Dasar pecundang, dengar baik-baik, aku adalah pemilik di sini. Pemilik? Siapapun berani mengaku sebagai pemilik, hari ini benar-benar sial. Aku ini kepala satpam, tak takut padamu, pergi sana. Nah, ayo kita pergi, ini bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Kita bisa tinggal di mana saja. Ayah, tenang saja, hari ini kita pasti akan tinggal di villa ini. Lihat baik-baik, dasar pecundang. Ini kan kunci villa tepi sungai? Wah, benar juga. Dari mana kau mencurinya? Aku tidak mengerti, villa sebaik ini. Kenapa memilih kalian berdua jadi satpam? Berani menghina kami, teman-teman, serang. Cepat pergi.
Halo, Pak Peng, aku sudah sampai. Satpam di sini tidak membiarkan aku masuk. Kamu telepon siapa? Jangan kira aku takut padamu. Hati-hati, aku bisa memukulmu sampai rusak. Tidak apa, pukul saja, kalau rusak kau hebat. Jangan kira aku takut padamu. Apa yang ribut-ribut? Tamu penting Pak Peng. Segera datang, semua diam. Ini manajer. Tadi ada orang kampung, aku sedang mengusirnya. Buang waktu dengan mereka, cepat usir. Baik-baik, manajer, tadi sedang mengusir, Anda sudah datang. Cepat pergi, jangan lihat-lihat di sini, mengganggu. Tamu penting Pak Peng segera datang. Anda kan manajer properti? Pak Peng yang menelepon Anda? Kurang ajar, nama Pak Peng berani kau sebut. Villa ini diberikan oleh Peng Long padaku. Akulah tamu penting yang kalian bicarakan. Tamu penting? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana mirip tamu penting? Orang kampung ini cukup lucu juga. Mengaku sebagai tamu penting Pak Peng, cepat usir mereka. Baik-baik. Apa yang kau tunggu? Serang. Aku tidak bisa melawannya, manajer. Senjatamu untuk apa? Oh ayah, ayah. Cepat pergi, lebih baik menghindari masalah. Ayah, tenang, mereka tidak berani bertindak. Pergi. Maaf, terlambat datang. Tidak apa, tidak perlu berurusan dengan mereka. Jangan lupa datang ke acara Batu Giok. Tenang. Yu Sheng. Kamu benar-benar hebat. Kemarin kamu suruh aku beli saham, untung besar. Untung berapa? Aku invest 50 juta, untung 100 juta. Tunggu sebentar. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih. Ada apa senang-senang gini? Barusan manajer telepon, aku untung 500 juta. Seharusnya aku investasi lebih banyak. Investasi saham itu berisiko, lebih baik hati-hati. Peng, kamu juga di sini? Nona Zuo, aku cari Tuan Yusheng. Apa seharusnya aku panggil kakak ipar? Jangan ngomong sembarangan. Jangan lupa datang ke acara Batu Giok ya. Oke. Yu Sheng, kamu pergi? Aku pergi. Kalau kamu pergi, aku juga pergi. Jiayi, kenapa kamu di sini? Harus aku jelaskan ke kamu? Siapa dia? Kenapa kalian bersama? Dia pacarku, Yu Sheng, ayo pergi. Parenti, hari ini harus jelas, tidak boleh pergi kemana-mana. Minggir. Waduh, kamu berani ya? Fu, cukup. Kamu menolakku karena orang seperti ini? Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu kan putri keluarga Zuo. Sekarang seleramu jelek banget. Ini jelas orang kampung, si miskin. Dia pantas apa sama kamu? Fu Peng, kalau kamu terus merendahkan Tuan Yu Sheng, keluarga Zuo pasti tidak akan tinggal diam. Tuan Yusheng kan cuma si miskin. Dia pantas apa sama kamu? Aku kan ahli waris keluarga Fu. Dia apa? Fu Peng, diam. Jiayi, sampai sekarang kamu masih melindunginya? Pria yang butuh perlindunganmu, apa bisa memberimu kebahagiaan? Jiai pacarku, kamu lebih baik pergi jauh. Jangan ganggu aku lagi. Lepaskan tanganku, aku hitung sampai 3. Kamu percaya tidak aku akan membunuhnya? Aku peringatkan, kalau kamu masih ganggu Jiai, aku akan menghilangkan keluarga Fu dari kota ini. Besar mulut lagi ya, kamu kan si miskin. Jiayi, katakan padaku, apa dia mengancammu? Aku akan langsung menghajarnya. Fu Peng, aku sudah bilang, jelas sekali. Aku bilang sekali lagi, yang terakhir. Yu Sheng pacarku. Tunanganku. Kamu bohong, ini tidak benar, kamu bohong. Fu Peng, kalau kamu terus ganggu aku pasti akan lapor polisi. Aku tidak percaya. Zuoting bilang kamu pasti akan menikah denganku. Apa kamu? Yusheng, kamu ini. Kamu si brengsek, merusak hariku hari ini. Aku bilang, kalau hari ini aku tidak menghajar kamu, aku bukan Fu. Fu Peng, jangan ribut lagi. Kamu bilang aku ribut, ya? Kalau begitu hari ini, aku akan gila untukmu. Bagaimana? Kamu masih mau bertarung denganku? Pertarung? Katakan padaku, kamu mau kaki kiri yang patah? Atau kaki kanan yang patah, kamu pilih sendiri. Ya, terserah kamu. Yu Sheng, keluarganya punya dojo. Kalau bertarung dengannya, kita akan kalah. Dengarkom, jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Hari ini, kamu harus sujud 300 kali untuk kakekku. Dan jangan ganggu Nona Zuo lagi. Kakekku hari ini akan membiarkanmu pergi. Sudah, aku juga tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Begini saja, kalau hari ini kamu bisa melukaiku sedikit saja. Mulai hari ini aku akan menghilang dari kota ini. Sebaliknya, kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus sujud 300 kali untuk Jiai. Ya, aku tidak takut padamu. Yu Sheng, orang bijak tidak akan mengambil risiko. Ayo pergi. Jangan berurusan dengannya. Tenang, yang harus khawatir adalah dia. Menyerah atau tidak? Tidak mungkin. Masih tidak menyerah, ya? Menyerah, menyerah. Siap sujud.
Kamu akan menyesal. Masih tidak menyerah? Tidak berani, tidak berani. Si Yusheng. Bahkan keluarga Zuo mereka, ketika bertemu keluarga Fukami, harus berjalan dengan ekor di antara kaki. Kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu gila. Tidak peduli keluarga kaya atau keluarga Wang, berani mengganggu pacarku. Ini akibatnya. Baik. Kamu tunggu saja. Yusheng, aku tidak menyangka kamu bisa bertarung seperti ini. Ah. Tidak ada ah, tenang saja. Mulai sekarang ada aku. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Paman itu masih menunggu, ayo cepat pergi. Oh. Yusheng, aku sudah peringatkan kamu waktu itu. Gak nyangka kali ini datangnya cepet banget. Ini si Fu Xiao. Kemarin habis dipukul belum kapok ya? Masih berani muncul di depan gue? Jai, kok kamu bergaul sama sampah kayak ginian? Sepetin ke sini. Bibi, kok kamu di sini? Gimana sikapmu sama aku? Gak tahu tata krama. Dari Fu Xiao dengar, kamu ngejailin ponakan kita terus. Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu pantas sama Jai. Bibi, dia pacarku. Jangan ngomong gitu. Dim, siapa Yege izinin kamu pacaran sama dia? Sekarang keluarga Zuo lagi krisis. Cuma Fu Xiao Yege bisa nolongin Zuo Group. Kamu kan putri sulung keluarga Zuo. Bukannya nemenin Fu Xiao malah main sama sampah. Gak masuk akal. Syai. Aku bisa bermurah hati. Urusan kemarin gak usah dibahas. Asal mau nikah sama aku suntik 500 juta. Biar Zuo Group hidup lagi. Fu Xiao ngimpi. Mati pun gak mau nikah. Jai, ngomong apa sih? Fu Xiao itu penyelamat keluarga Zuo. Fu Xiao tenang, aku wali nikahnya Jai. Urusan pernikahan aku Yege pegang. Bibi mau jual aku ya? Aku bibimu. Berani nanya gitu? Nikah sama Fu Xiao itu demi kebaikanmu. Juga buat kebaikan keluarga Zuo. Nenek tahu sifat Fu Xiao. Pasti gak setuju. Mahar dari keluarga Fu udah kita terima. Nenek Zuo sakit parah udah dirawat. Sekarang grup dikelola aku. Seluruh keluarga Zuo juga dengar perintahku. Apa? Nenek dirawat? Katanya liburan? Nenek Zuo terlalu pusingin urusan grup. Dia sengaja sembunyiin biar kamu gak khawatir. Kamu malah main sama sampah ini. Gak malu sama nenek dan keluarga Zuo. Hei Yushang. Sekarang keluarga Zuo di tangan aku. Fu Xiao, otak lo isinya cewek mulu. Gak ada isi lain ya? Punya hobi Yege lebih bermutu dong. Jangan ngomong asam padahal belum tahu manisnya. Orang kayak dia MAH 500 juta? 5 juta aja belum pernah lihat. 500 juta doang? Jiayi, aku Yege bayarin. Kamu jangan bercanda. 500 juta itu konsep apa? Jai, kamu ternyata bersama seorang pria liar yang tidak tahu malu. Apa yang harus aku katakan padamu? Yusheng, kamu tidak terlalu mengerti situasi Fu Xiao. Kalau kamu bersaing dengannya, kamu pasti kalah. Dulu mungkin tidak bisa, tapi sekarang belum tentu. Maksudmu batu judi? Kamu juga punya kualifikasi untuk main batu judi. Kamu tahu harga batu mentah biasa ini. Kamu bayar 3 kali lipat pun tidak cukup. Yang datang ke sini untuk batu judi, semuanya orang kaya. Anak miskin seperti kamu, masih ingin cari uang dari batu judi. Benar-benar mimpi di siang bolong. Baik. Kalau begitu, kalian berdua bersihkan kotoran mata. Lihat baik-baik. Pelayan, Hello Tuan. tolong bukakan batu ini untuk saya. Anda yakin? Ini batu sampah. Tentukan harga batu mentah ini. 100 yuan, setelah sekian lama buka batu sampah. Bermain sandiwara di sini, lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Siapa bilang aku tidak bisa dapat keberuntungan? Buka saja. Bicara muluk-muluk, saat buka hancur, aku sarankan kalian. Lebih baik pergi cepat. Malu sampai ke rumah nenek. Siapa yang malu belum tentu, tunggu dan lihat. Kalau kamu bisa buka, babi betina pun bisa naik pohon. Kalau aku bisa buka. Kalau kamu bisa buka, harga terserah kamu, aku beli. Ini katamu sendiri. Keluar barang, batu ini minimal bernilai 200 ribu. 200 ribu tidak mungkin, apakah kamu salah? Iya, tadi kamu bilang ini batu sampah. Bagaimana bisa keluar Gio?
Benar batu mentah tadi, 100%. Kita punya rekaman sepanjang proses. Yusheng, kamu benar-benar bisa buka. Tenang, ini baru permulaan. Omong-omong, Fu Xiao, kata-katamu tadi masih berlakukan. Berapa yang kamu mau, katakan. Tidak banyak, tidak sebanding dengan target kecilmu, begini saja. 4 juta. Kamu gila, batu sampah 200.000. Kamu naikkan harga 20 kali, apakah kamu belum pernah lihat uang? Hanya 4 juta saja. Bagi Fu Xiao seharusnya tidak sulit kan? Fu Xiao tidak akan ingkarkan. Hanya 4 juta. Ini cuma uang saku saya selama sebulan. Jiayi, kali ini keluarga Zuo. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk melewati masa sulit ini? Kira-kira 500 juta. Tenang, hari ini saya akan bantu kamu dapatkan 500 juta itu. Kamu pikir kamu wajah? Bisa mengubah batu jadi emas? Maaf, kalian berdua, saya memang master. Mendengarkan dia ngomong besar itu cukup menghibur. Saya lihat kamu memang lucu. Kalau sudah panik, bahkan diri sendiri pun bisa dibohongi. Saya tahu Fu Xiao tidak percaya, begini saja. Fu Xiao berani bertaruh? Saya takut sama kamu, tapi saya kasih tahu, saya cuma takut kamu tidak sanggup kalah. Saya bertaruh satu kakimu, dan satu lenganmu. Dan matamu, sampai kamu jadi orang cacat. Saya lihat siapa lagi yang mau ikut kamu. Nah, Fu Xiao. Begini saja. Kalau selanjutnya, saya bisa menemukan J di tumpukan sampah ini. Maka semua batu mentah yang saya buka selanjutnya, kamu yang bayar. Boleh, saya cuma takut kamu tidak bisa menang. Yang ini, yang itu. Dan yang terakhir. Tolong bukakan semuanya untuk saya. Yusheng, kau nanti tidak bisa membuka. Kita harus cepat pergi, ini wilayah keluarga Cheng. Mereka tidak akan sembarangan bertindak. Tidak apa-apa. Keluar lagi, tidak mungkin. Kenapa ini? Bukannya ini batu sampah? Apa kalian melakukan sesuatu, Tuan Fu? Ini tempat keluarga Chen. Tolong bicara dengan sopan. Fu Xiao jangan terburu nafsu, keluarga Chen tidak bisa diremehkan. Jangan sampai masalahnya jadi besar. Halo, berapa kira-kira harga barang yang keluar kali ini? Batu kali ini kualitasnya lebih baik dari yang lalu, harganya sekitar 500.000. Yusheng, kamu berhasil. Bagaimana, Fu Xiao? Apa kamu mau menepati janji atau mau mengingkari di depan umum? Saya sudah bilang, saya selalu menepati janji. Baik, kita lanjutkan. Halo, boleh tahu batu mentah termahal di sini ada berapa? Yang bernilai jutaan ada 7 biji. Tolong bukakan semuanya untuk saya. Catat di nama Fu Xiao. Yusheng, jangan terlalu lancang. Sudah, Fu Xiao, tadi kan kamu sendiri yang bilang. Kalau uang taruhan sedikit saja tidak bisa dikeluarkan. 5 miliar untuk keluarga Zuo bukan main-main. Damn, orang kampung sepertimu pantas bicara di sini, bicara seenaknya tentang Fu Xiao. Kamu adalah senior Jiayi, aku menghormatimu. Tapi jangan terlalu jauh. Kamu mau jadi anjing orang, itu urusanmu. Tapi jangan sampai daging tak dapat, malah makan tai. Cukup, hanya beberapa juta, aku bisa bayar. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Semua batu bagus yang kamu temukan, bagi 2 denganku. Setengah? Tidak masalah, ayo buka. Ini, dan yang terakhir. Tolong buka semuanya. Baik, tunggu sebentar. Yusheng, kamu yakin? Yakin apa? Yakin bisa dapat barang bagus. Siapa bilang aku mau jual? Tunggu dan lihat saja. Sudah dibuka? Berapa yang dibuka? Bicara. Semua batu yang dipilih tuan ini, tidak ada yang bagus. Apa katamu? Fu Xiao. Tenang, aku sudah bilang tadi. Keberuntunganku. Kalau ada orang lain yang ikut campur, jadi tidak sopan. Maaf, kamu rugi beberapa juta. Yusheng, kamu benar-benar bajingan. Kamu singkat saja? Hei Fu Xiao, kenapa marah-marah? Kamu ahli batu, kamu juga tahu. Dalam dunia batu, ada menang ada kalah, itu biasa. Baiklah Yusheng, kamu tunggu saja. Aku beritahu, jangan mati dulu, nyawamu milikku. Tuan Fu, kamu belum bayar. Bukan aku yang buka, cari dia. Hei Fu Xiao. Kamu bilang tadi, kalah ya terima. Jangan sampai kalah tapi ngotot. Kamu pikir aku tidak tahu? Batu jelek 200.000 tadi bisa jadi. Sebelumnya ada belasan potong batu bagus. Kamu bahkan tidak dapat apa-apa. Kamu mau tipu aku? Mimpi. Tuan Fu, tunggu sebentar, sudah cukup? Kamu tahu siapa aku? Aku datang sudah menghormatimu. Berani menghalangiku? Tidak takut mati, ya? Aku lihat. Siapa orang besar yang menghormati keluarga Chen? Senang bertemu, Bos Chen. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Hari ini bertemu, memang tidak mengecewakan. Camel. Saya Zuo Ting, sekarang mengurus keluarga Zuo. Saya yang mengurusnya. Keluarga Zuo tidak buruk. Tapi, siapa anak muda ini dari keluarga mana? Aura yang luar biasa.
Senang bertemu, Tuan Chen. Saya anak Fu Yuefa, anak keluarga Fu. Ayahmu pun harus hormat padaku. Siapa kau ini? Berkata senaknya di tempat kami, keluarga Chen. Hari ini, saya akan mengajarimu bagaimana menjadi orang. Apakah dia yang memukulmu? Ya, balaslah, pergi. Berapa hutangnya yang belum dibayar? 13 juta. Tuan Chen, sebenarnya ini adalah kesalahpahaman. Batu mentah itu dia yang atur, dia juga yang suruh buka. Anda seharusnya menagih uangnya padanya. Baiklah, taruhanmu dengan anak muda ini. Saya dengar jelas. Kami di bisnis batu giok. Harus seperti batu, tegas dan jelas. Kau berkata senaknya di tempat saya. Dan ingin merusak aturan bisnis ini. Apakah keluarga Fu ingin pensiun dini? Tuan Chen, sebenarnya ini adalah kesalahpahaman. Saya beri waktu 1 menit, bayar hutangnya. Dan minta maaf pada anak muda ini. Tuan Chen, ini 14 juta. Kejadian tadi adalah kesalahpahaman. Maaf, sudah saya bilang. Yang perlu minta maaf bukan pada saya. Maaf. Tidak perlu, Fu Xiao. Kalau tidak bisa bertaruh dengan baik, jangan memalukan diri. Gu Shao sudah minta maaf, jangan terlalu jauh. Kau diam saja. Saya berkorban untuk keluarga Zuo, begini caramu memperlakukan saya? Urusan investasi, sepertinya tidak perlu. Fu Xiao, si kampungan ini yang bikin masalah. Apa hubungannya dengan keluarga Zuo? Saya tidak peduli ada hubungan atau tidak, sekarang saya ingin melihatmu. Keluarga Zuo hancur, saya beritahu kamu. Mau investasi? Cari si kampungan ini saja. Uang teman kecil Yusheng. Kami keluarga Peng yang bayar. Hai Tuan Peng. Bukan Anda yang datang, maaf tidak menyambut. Teman kecil Yusheng adalah penyelamat keluarga Peng. Urusannya adalah urusan saya, jadi 500 juta ini. Kami yang bayar. Wah, Tuan Peng, terima kasih banyak. Pergi sana. Hai, Tuan Peng, saya terlambat urusan belakang. Tidak apa-apa, Tuan Peng. Begini saja, bagian Jiayi, saya yang bayar. Niat baik Tuan Peng saya terima. Kamu telah menyelamatkan nyawa keluarga kami, 5 miliar itu tidak ada artinya. Terima kasih. Kamu dipanggil Fu Xiao, kamu memang hebat. Percaya tidak percaya, aku akan mencongkel matamu. Ayo, maafkan orang lain, ini adalah wilayah keluarga Chen. Peng Lao, kamu pasti tidak akan menolak permintaanku kan? Berhenti. Hari ini aku akan membiarkan adikmu pergi. Yusheng, gunung tidak berputar, air yang berputar. Kamu tunggu saja, kamu masih hebat. Peng Lao, hari ini terima kasih banyak, juga terima kasih kepada Bos Chen. Tidak usah sungkan, aku seorang pebisnis. Semua hal suka diatur dengan aturan. Teman kecil Yusheng, Bos Chen, aku lihat kemampuanmu memilih bahan tidak biasa. Bisa menemukan giok di antara batu-batu sisa. Bos Chen terlalu memuji, ini hanya keberuntungan. Keluarga kami sudah lama bergelut di industri giok. Yang paling tidak bisa diandalkan adalah keberuntungan. Lepaskan. Aku hari ini bertindak karena kamu. Bukankah kamu bilang setelah nasi dirawat di rumah sakit? Keluarga Zuo semuanya kamu yang urus? Kenapa sampai sekarang? Bahkan Zuo Jiayi, anak kecil saja kamu tidak bisa atasi. Kamu masih bilang apa? Fu Xiao, aku baru saja mengambil alih keluarga Zuo. Masih banyak hal yang perlu waktu untuk disesuaikan. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Bawa Zuo Jiayi. Gadis kecil itu keranjangku, kalau tidak, tunggu saja kebangkrutanmu. Fu Xiao, apa yang aku janjikan pasti akan aku lakukan. Tapi Fu Xiao, apa yang kamu janjikan padaku? Kamu buat aku puas dulu. Saudara, kalau tidak keberatan, bolehkah aku melihat keahlianmu memilih batu? Bos Chen, aku sekarang. Teman kecil, aku juga ingin melihat, kalau tidak, biarkan kami semua melihat keahlianmu. Kalau begitu aku tidak bisa menolak. Jiayi, kamu suka giok seperti apa? Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti. Aku hanya tahu giok itu cantik. Baiklah, aku akan membuka giok kaca untukmu. Jai kakak. Itu sesuatu yang sulit ditemukan. Giok kaca murni bisa dijual lebih dari 5 juta. Tapi kalau aku berhasil membukanya, apakah Bos Chen akan merasa sedih? Nanti setelah kamu membukanya baru kita bicara. Pelayan, tolong buka beberapa batu ini, Jiayi. Giok kaca di antara tumpukan batu ini, aku buka untukmu. Sisanya juga akan keluar. Anak muda, kata-katamu terdengar agak sombong ya. Batu giok itu dipotong kulitnya, kecuali kamu punya mata röntgen. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa melihat apa yang ada di dalamnya? Kata-katamu benar. Sahabat muda, kemampuanmu dalam menilai harta karun membuatku sangat kagum. Tapi batu giok ini sangat berbeda.
Peng Lao juga tidak percaya kata-kataku. Terutama karena kata-katamu sulit dipercaya. Jika batu-batu ini menghasilkan barang, nilainya minimal 500 juta. Saudara Yusheng, bisakah aku bertaruh denganmu? Bos Chen, bagaimana kamu ingin taruh? Jika lebih dari setengah batu yang kamu pilih tadi menghasilkan barang, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Jika tidak lebih dari setengah, kamu tidak boleh membawanya pergi. Kalau begitu Bos Chen, jika semuanya menghasilkan barang. Aku tidak akan mengambil sepeser pun, bahkan akan memberimu 10 batu mentah lagi. Nilainya tidak kurang dari 10 juta. Bos Chen, kita sudah sepakat ya? Sudah sepakat. Yusheng, ayo pergi, jangan bertaruh lagi, ambil yang sudah ada. Jiayi, percayalah padaku. Barangnya keluar, barangnya keluar. Apa yang keluar? Itu giok jenis kaca. Yusheng, kamu benar-benar berhasil. Apa? Tidak menyangka. Teknik bertaruh batu giok Yusheng juga sangat tajam. Barangnya keluar, barangnya keluar. Barangnya keluar lagi. Kali ini apa yang keluar? Giok jenis kacang. Di sini juga keluar. Kali ini apa yang keluar? Jangan bicara satu persatu, semuanya keluar giok hijau. Giok ungu, giok merah, giok kuning, giok jenis kaca. Giok es, giok ketan, giok bunga hijau, semuanya ada. Tadi ada 18 barang. Semuanya terlihat hijau. Yusheng, kamu terlalu hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Sahabat muda, tidak menyangka. Teknik bertaruh batu giokmu bahkan lebih hebat dari menilai harta karun. Membuka 18 batu, menilai 18 barang. Bahkan berhasil mengeluarkan giok jenis kaca. Ini yang pertama di dunia. Ya. Benar-benar. Kemampuanmu benar-benar sulit dipercaya. Tadi aku bilang mataku kurang tajam, tapi kamu tenang saja. Keluarga Chen kami pasti menepati janji, pasti jujur. Begini bos, sebenarnya aku ingin membatalkan taruhan ini. Taruhan kecil menyenangkan, taruhan besar merugikan. Dengan kejujuranmu ini sudah cukup. Orang hebat memang orang hebat, keluarga Chen kami. Senang sekali bisa mengenal Anda sebagai teman. Bos Chen, jantung Anda memiliki masalah serius. Saya sarankan Anda segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Adik kecil ini adalah dokter. Bukan. Lalu mengapa Anda mengatakan jantung saya bermasalah? Adik kecil, saya awalnya sudah menganggap Anda sebagai teman keluarga Chen, mengapa Anda repot-repot melakukan ini? Bos Chen, saya hanya mengingatkan sebagai teman yang baik hati. Sekarang mungkin sulit bagi Anda untuk mempercayai saya. Tapi demi kesehatan Anda, saya tetap menyarankan Anda segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bos Chen, adik kecil ini juga demi kebaikan Anda. 18 hijau, saya akan memberikannya dengan harga pasar tertinggi, saya pamit. Adik kecil, Anda benar-benar menambahkan sesuatu yang tidak perlu. Bos Chen adalah keluarga terbesar di kota ini. Semua industrinya mencakup berbagai bidang. Bahkan jika Anda benar-benar ingin berteman dengannya, Anda tidak boleh memikirkan kesehatannya, kan? Pak Peng, apakah Anda juga merasa tujuan saya tidak murni? Anak muda, Anda masih terlalu hijau. Halo Pak Yusheng, ini yang bos dan minta saya berikan kepada Anda. 200 juta, silakan diterima. Baik, terima kasih. Jiayi, kartu ini Anda ambil dulu, untuk keadaan darurat di rumah. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Jika tidak mau, berarti merasa kurang, atau saya akan membuka semua batu giok di sini milik Bos Chen. Untuk Anda, asalkan Anda tidak takut dia akan memukuli saya. Sudah, ambil saja, kembalikan setelah Yo transfer. Yusheng, terima kasih banyak. Hanya terima kasih. Apakah ada yang lebih seru? Seru. Ya. Hotpot pedas gila. Hotpot bagus. Yusheng, Ada apa? saya masih ada satu hal yang ingin minta bantuan Anda. Katakan. Bisakah Anda menemani saya ke rumah sakit untuk melihat nenek? Anda tidak perlu bilang, saya juga akan melihatnya, ayo pergi. Dokter Liu, bagaimana keadaan nenek saya? Keadaannya tidak optimis, jika pemulihannya baik, bisa bertahan. Jika pemulihannya tidak baik, sulit untuk mengatakan. Dr. Zuo, tubuh kakek Zuo selalu sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? Usianya sudah tua, jika mendapat tekanan bisa tiba-tiba sakit. Bisakah kami masuk untuk melihatnya? Tentu saja bisa. Berhenti, siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Bukankah sudah kubilang, jangan bergaul dengan orang yang tidak jelas seperti ini. Yusheng bukan orang yang tidak jelas. Bahkan jika dia begitu, kamu tidak berhak mengatur. Lihatlah, bergaul dengan orang baik akan menjadi baik, bergaul dengan orang jahat akan menjadi jahat. Baru beberapa hari bergaul dengan anak ini, kamu semakin tidak sopan. Kalau dibiarkan lama-lama, apa jadinya? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu. Aku harus membawanya masuk untuk mengobati nenek. Ayo. Semakin ngaco saja omonganmu. Anak liar yang tidak jelas asalnya, sekali mengidentifikasi harta, sekali berjudi batu. Sekarang datang untuk mengobati. Tidak perlu ditanya, pasti bisa menyanyi, menari, dan sulap. Meramal, menangkap hantu, melihat feng shui. Benar-benar penipu keliling.
Lihatlah Situ Miao, ahli pengobatan yang diundang oleh Fu Xiao. Situ Miao, sang dewa pengobatan. Sudah pensiun selama bertahun-tahun, jika bukan karena nama keluarga Fu. Jangan keluar untuk mengobati. Bahkan bertemu atau menelepon pun tidak mungkin. Lihatlah kekuatan dan usaha Fu Xiao. Dibandingkan dengan orang rendahan di sampingmu ini, benar-benar jauh lebih unggul. Ya, setidaknya aku tidak akan bersekongkol dengan orang luar. Untuk menyakiti keluarga sendiri. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku yang bicara ngaco. Sejak kamu bergaul dengan Fu Xiao, krisis grup. Kakek Zuo sakit parah, ini bukan kebetulan kan? Apa maksudmu? Jangan menuduhku. Aku tidak mengatakan apa-apa, kenapa kamu merasa bersalah? Siapa yang merasa bersalah? Kamu bicara ngaco lagi. Aku akan membuatmu menghilang dari kota ini. Fu Xiao saja aku tidak takut, apalagi pacarnya. Semakin ngaco omonganmu, hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. Apakah itu fitnah? Kamu sendiri yang tahu. Aku sebutkan satu angka, kamu akan tahu, 3. 8. Penepu, Pengantin. Kamu membawa orang seperti ini untuk mengobati nenek. Apakah kamu ingin nenek sembuh? Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan aku akan menyakiti nenekku sendiri? Situ Miao, ahli pengobatan, diundang oleh Fu Xiao. Ini adalah harapan terakhir nenek. Kamu membawa orang yang tidak jelas seperti ini untuk mengobatinya. Kamu tidak ingin nenek sembuh, ya? Sekarang kamu malah menggunakan nyawa nenek untuk mengancamku. Awalnya Yusheng bilang kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti nenek. Aku tidak percaya, tapi terima kasih, Bibi, karena memberitahuku langsung. Yusheng, ayo kita pergi. Nenek. Nenek masih belum sadar? Iya, cepatlah kamu temani Fu Xiao. Cepat minta dokter Situ untuk memeriksa nenek. Kamu juga lihat sendiri. Nenek tidak bisa menunggu lebih lama. Yusheng, aku takut. Jangan takut, penyakit Zuo Lao bisa kuobati. Benarkah? Sekarang juga. Dokter Situ, apakah kamu membawa jarum perak? Tentu saja. Bolehkah aku meminjamnya? Tidak bisa, jarum peraku harganya 1 juta. Bagaimana kalau kamu merusaknya? Sudahlah, cuma 1 juta, kan? Kalau rusak, aku ganti 10 kali lipat. Wah, besar sekali mulutmu. Entah besar atau tidak, tapi kemampuan mengobatiku lebih baik darimu. Kalau dia berhasil menyembuhkan Zuo Lao, aku akan memberikan hadiah. Kalau dia malah membunuh nenek, maka aku yang akan untung. Bagaimanapun, aku tidak rugi. Jadi mari kita lihat seberapa hebat dia. Teknik jarummu sama sekali tidak teratur. Aku tidak tahu apakah kamu sedang menyelamatkan atau membunuh orang. Coba tebak, kalau benar ada hadiahnya. Nenek sudah bangun. Nenek. Nenek, bagaimana ini? Yusheng, nenek muntah darah. Tenang. Aku sudah bilang dia penipu. 1 jarum saja langsung membunuh nenek. Mulai sekarang, keluarga Zuo, akan aku yang pegang kendali. Tidak perlu lagi dikendalikan oleh si tua ini. Aku langsung tahu dari awal, teknik jarummu tidak teratur. Tadi Zuo Lao sempat bangun sebentar. Itu hanya sekarat sebelum mati. Nona Zuo, kamu mengkhianati keluarga sendiri. Bersekongkol dengan penipu. Membunuh nenek, kamu tidak layak tinggal di keluarga Zuo lagi. Yusheng. Tenang, tunggu sampai Zuo Lao bangun dulu. Hahaha. Harus diakui, kamu memang punya mental yang kuat. Orangnya sudah mati. Kamu masih berharap dia sembuh. Kalau bukan karena kamu membunuhnya, aku tidak akan semudah ini mendapatkan harta keluarga. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Aku bilang Zuo Ting, kamu terlalu cepat senang. Jai, Nenek. nenek baik-baik saja. Bantu nenek Banggan. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa hidup kembali? Kamu anak durhaka. Berlutut. Aku memberimu kesempatan, memberimu sumber daya. Ingin menjadikanmu penerus keluarga Zuo. Aku tidak menyangka. Kamu ternyata sangat ingin aku cepat mati. Tidak, ini semua salah paham. Bagaimana mungkin aku ingin kamu mati? Lihat, aku mengundang tabib untuk mengobati kamu. Dia datang untuk menyelamatkan kamu. Aku mendengar jelas apa yang kamu katakan tadi. Apakah kamu masih mau berbohong? Pasti kamu salah dengar. Sejak kecil aku memanjakanmu, sudah cukup. Pergilah, aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Tolong maafkan aku, beri aku kesempatan lagi. Jangan usir aku mohon, aku menasihatimu untuk berbuat baik. Semua ini karena kamu, wanita sialan. Kamu yang membawa monster ini. Rencanaku jadi berantakan semua. Kamu wanita sialan, bahkan ibu kandungmu sendiri kamu sakiti. Tidak pantas disebut manusia, pergi jauh-jauh. Kamu tunggu saja.
Pak Yusheng, boleh tahu siapa guru Anda? Dari aliran apa? Kenapa kamu tanya ini? Apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid? Maaf, saya tidak bergaul dengan orang yang tidak baik hatinya. Gelap di kepala Pak Zuo itu ulahmu, ya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu? Kalau tidak tahu, pergi saja. Aku malu pada guru. Orang itu memberiku 200 juta. Dan dia mengancamku dan keluargaku. Aku tidak punya pilihan lain. Apakah orang itu Fu Xiao? Aku tidak bisa bilang, tapi orang itu memberiku 200 juta. Aku tidak menyentuh uang itu, anggap saja sebagai kompensasi untuk Pak Zuo. Aku juga meminta maaf secara resmi, Pak Zuo maafkan saya. Anda telah menderita. Jika aku tahu kamu masih menyakiti orang lain, aku tidak akan memaafkanmu. Jah, Pergi. Jiai, terima saja 200 juta ini. Yusheng, untung ada kamu. Kalau tidak, nenek tidak akan selamat. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain. kali ini kita anggap saja membeli pelajaran dengan uang orang lain. Keluarga Zuo bisa selamat berkat kamu. Pak Zuo, Anda terlalu baik. Istirahatlah yang banyak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Yusheng, Jiai. Belakangan ini pasar saham sangat bergejolak. Di kartu ini ada 1 miliar tunai. Anda pegang dulu. Saya sudah membantu mengoperasikan beberapa saham. Anda beli semuanya. Saya akan memberitahu kapan harus menjual, oke? Kalau begitu, saya pergi. Yusheng, Pak Situ, kenapa saya tiba-tiba pingsan? Apa yang salah? Bos Chen, jantung Anda bermasalah serius. Sedang bekerja terlalu keras. Jika tidak segera diobati, ada kemungkinan meninggal mendadak. Bagaimana cara mengobatinya? Bos Chen, mengenai kondisi Anda. Untuk sementara saya belum punya solusi yang baik. Tapi saya kenal seorang pemuda, mungkin dia punya cara. Cepat bawa saya menemui dia. Yusheng, benar-benar nasib sial bertemu. Fu Xiao, saya lihat kamu belum cukup dipukul. Masih berani muncul di depan saya? Yusheng Yonggon Shokyogo. Kalau bukan karena keluarga Peng yang mendukungmu, kamu bukan apa-apa. Saya beritahu, hari ini saya akan tunjukkan padamu apa yang disebut kekuatan sebenarnya. Orang di samping saya ini adalah bos Luo yang terkenal. Saya sudah tahu. Fu Xiao, kamu benar-benar jago jadi budak. Cepat sekali sudah menemukan tuan baru. Yusheng, jangan terlalu lancang. Bos Luo, satu kata saja bisa menghancurkanmu. Oh, saya tunggu saja. Juseng ja? Dengar-dengar kamu sedang naik daun. Lumayanlah. Saya tidak akan menyulitkanmu. Sekarang duduklah dan minta maaf pada Fu Xiao. Perseteruan kalian selesai. Oh, Bos Luo. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk menghancurkan keluarganya? Apakah ini terlalu mudah baginya? Bos Luo ini bahkan tidak berani melihat langsung, pengecut. Anda adalah bos Luo, ya? Tampaknya Anda lebih tahu caranya. Kalau begitu, tolong Bapak Yusheng bekerja sama. Saya rasa tidak perlu. Dalam beberapa jam lagi, keluarga Fu akan hilang dari kota ini. Keluarga Luo dan Fu begitu dekat. Hati-hati, jangan sampai kamu yang kena batunya. Kalau keluarga Fu jatuh, aku tidak tahu apa pengaruhnya bagi keluarga Luo. Omonganmu semakin ngawur. Seluruh kota tahu. Orang yang bikin keluarga Fu bangkrut belum lahir lagi. Kamu siapa sih? Sudahlah, Fu Xiao. Lihat saja pasar, aku jamin dalam beberapa jam lagi. Kamu akan berlutut minta aku selamatkan kamu. Minta aku selamatkan? Minta aku pukul kamu kali. Sebentar lagi pasar buka, fokus dulu sama urusan penting. Belakangan ini saham as bagus. Banyak saham yang menunjukkan tanda-tanda naik. Keluarga Luo optimis dengan pasar saham. Investasi 3 miliar, semua dibeli. Tunggu dulu. Bos Luo, pasar saham akan segera anjlok. Kalau kamu beli saham sekarang, pasti habis. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Ini pasar saham internasional, bukan acara judi batu, tahu? Bos Luo itu mulai dari pasar saham. Kamu berani-beraninya ngatur di sini? Keluarga Luo sudah berpengalaman puluhan tahun di pasar saham. Tidak pernah tahu arti kata rugi. Barusan aku masih menasihati Fu Bei untuk tidak gegabah. Sekarang, kamu memang perlu dihajar. Yusheng, kenapa kamu harus ganggu? Bos Luo? Siap-siap tulis surat wasiat. Fu Xiao, aku kira kamu punya pasukan hebat. Ternyata cuma begini. Fu Xiao, kamu ini terlalu mudah puas. Mulutmu memang busuk. Kangko matanya,
petakan kakinya. Aku tidak ingin ada bagian tubuhnya yang utuh, paham? Tunggu dulu. Tidak boleh pakai kekerasan ya? Aku pakai kekerasan ada masalah? Tidak ada, pergi. Semuanya, keluarga Fu hari ini ada urusan pribadi. Yang tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Fu Peng, kemarin belum cukup dipukul ya? Harus aku yang mati ya? Bos CN, kenapa Anda datang? Aku tidak boleh datang? Ada masalah? Kelewatan. Kenapa? Marah? Saudara, kamu pergi dulu, besok cari aku, gaji 3 kali lipat. Kembali, siapa yang suruh kamu pergi? Balik buat apa? Lihat kamu memelukan. Fu Peng itu dibawa oleh keluarga Luo. Bos Chen, begini kan kurang sopan. Kamu siapa sih, berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Chen? Urusan lo apa? Di wilayah gue, lo harus dengerin gue. Lo apa lo? Di telapak tangan gue, lo masih mau cari gara-gara apa lagi? Bos Chen, Master Yusheng, Bos Chen punya masalah jantung serius. Sekarang butuh perawatan mendesak. gue tahu. Gue udah ngingetin Elo dari dulu. Sebelumnya, gue buta mata. Gak nyangka Master Yusheng begitu hebatnya. Tolong selamatin you, Master. Oke, Bos Chen, penyakit Elo bisa gue obatin. Pulang dulu. Nanti gue kasih beberapa obat buat dijaga baik-baik. Beneran? Teknik akupunktur Master Yusheng sangat ajaib. Pasti bisa ngebantu Elo. Makasih banyak. Ngomong-ngomong, Bos Chen, gimana saham Elo belakangan? Lumayan stable. Bos Chen, gue saranin Elo cepatan jual semua. Saham lagi mau anjlok parah, kalau nggak cepatan jual, bakal nyesel. Ayaka, ini pasar saham. Elo pikir pasar sayur? Elo bilang jatuh ya jatuh? Cicu ayah? Elo siapa? Di sini, keluarga Luo yang berkuasa. Lo ikut campur apa, Bos Chen? Mungkin Elo punya pengaruh di sini. Tapi keluarga Luo bisa ngancurin Elo. Semedan jenjak semat. Lo, Bos Chen, nggak usah dipikirin. Jual aja sahamnya dulu. Antar ketinggalan, nyesel deh. Oak. Hei, jual semua saham yang ada. Iya, sekarang. Boston, keberanian Elo bener-bener hebat. Waktu buang-buang harta, mata Elo aja nggak kedip. Keluarga Luo punya info dari dalam. Hari ini saham pasti meledak. Tapi udah nggak ada hubungannya sama Elo. Nunggu aja di telen gue. Tuan Yushang. Jangan khawatir, Bos Chen. Sukses atau gagal, sebentar lagi ketahuan. Masih pura-pura tenang aja di sini. Dalam hati udah kalang kabut kan? Karena omongan Elo doang. Bikin keluarga Chen rugi besar. Nunggu Elo Nisel. Boss Luo, saham anjlok. 3 miliar kita? Gimana bisa? Info dalam bilang pasti naik, kok bisa jatuh? Udah gue bilang kan? Saham bakal kolaps. Gue udah nanya, semuanya berjalan sesuai prosedur. 3 miliar. Begitu saja hilang. Tolong aku. Tolong aku. Usaha 3 generasi keluarga Luo kami telah hancur lebur. Kamu bangun dulu, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi Bos Luo, kamu harus berjanji padaku. 2 syarat. Baik. Pertama, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Fu. Kedua, buat keluarga Fu bangkrut. Asalkan kamu bisa berjanji padaku. Aku bisa membuat keluarga Luo aman dari bahaya. Benarkah? Janji adalah janji. Baik. Segera putuskan semua kerjasama dengan keluarga Fu, jangan telepon. Dia menipumu, buat keluarga Fu segera bangkrut. Jangan putus hubungan, Bos Luo, aku mohon. Kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu membuat marah Tuan Yu, aku tidak akan rugi 3 miliar. Fu Shao sangat hebat, hanya bangkrut tidak cukup menyenangkan. Selama ada keluarga Chen kami, pastikan keluarga Fu tidak akan pernah bangkit lagi, biarkan mereka mengemis. Tuan Yushang, Bos JN, mohon biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. Aku pantas mati tapi keluarga saya tidak seharusnya seperti ini. Mohon beri saya kesempatan, mohon. Fu Shao. Saat masuk, aku sudah bilang. Kamu akan datang meminta aku menyelamatkan keluarga Fu, kan? Fu Shao, bukan Tuan Yusheng. Mohon beri saya kesempatan, aku tahu aku salah. Aku akan menjadi budak musuhmu hidup, bahkan di kehidupan berikutnya. Baiklah, asalkan kamu memaafkan saya, keluarga Fu saya, keluarga Fu saya. Semua harta akan saya berikan padamu, baik?
Fu Xiao tidak perlu. Hanya dengan pertempuran ini, keluarga Fu sudah ada dalam genggamanku. Halo Jiai. Masih ingat beberapa saham yang aku bilang padamu? Ya, beli semuanya sekarang, segera. Yu Sheng, pasar saham masih turun. Apakah tidak masalah jika kamu membeli sekarang? Tenang saja Bos Wu. Dalam 1 jam saham pasti akan naik, bahkan sampai batas maksimal. Kamu sebelumnya bilang padaku untuk menyelamatkan keluarga Luo, kan? Setelah saham ini jatuh, setengah perusahaan di kota akan bangkrut. Dan kita akan membelinya dengan harga murah, tenang mulai hari ini. Setengah dari dunia bisnis di kota provinsi ini adalah milikku. Asalkan aku bekerja sama dengan keluarga Luo. Kedepannya, siapa yang berani mengganggumu? Tuan Yu Sheng, apa yang Anda katakan benar? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tidak bisa, tidak bisa. Bos Luo, Bos Luo, tolonglah, keluarga Fu tidak boleh hancur. Pergi sana. Kamu si pembawa sial, sudah merusak keluarga Luo. Pergi mati sana. Naik. Benar-benar naik. Tuan Yu Sheng memang selalu tepat ucapannya. Mulai hari ini, keluarga Luo beruntung bisa bekerja sama dengan Tuan Yu Sheng. Maksudnya, patuh pada setiap perkataan Tuan Yu Sheng. Terima kasih atas dukungannya. Kedepannya kita bagi untung bersama. Oh ya, Bos Chen, besok saya siapkan obat Anda. Jangan lupa ambil. Terima kasih, terima kasih. Maaf. Kalau begitu, saya masih ada urusan, pamit dulu. Baik, kami antar Anda. Jiai, kondisi Zuo Lao pulih dengan sangat baik. Ini semua berkat keahlianmu menyembuhkan. Saudara Yu Sheng benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga Zuo. Tidak, Zuo Lao terlalu baik. Yu Sheng, kami punya hadiah untukmu. Hadiah? Zuo Lao, Anda memberikan semua saham perusahaan. Kepada saya? Kamu tidak mau? Ah bukan, tapi ini. Dilihat dari karakter dan kemampuan, kamulah yang paling tepat. Kecuali kamu merasa perusahaan Zuo terlalu kecil. Seorang legenda industri seperti kamu tidak sudi. Ah tidak, Zuo Lao, jangan mengolok-olok saya. Kalau begitu, terimalah. Kamu sudah banyak menolong keluarga Zuo. Ini sebagai tanda terima kasih. Baik, dengan berani saya terima. Kebetulan saya ingin memberikan hadiah balasan untuk Jiai. Hadiah balasan apa? Zuo Lao, ini semua saham grup. Perusahaan dan bisnis atas nama saya. Semua sudah saya tambahkan nama Jiai. Ini. Dan juga, Jiai. Dalam hidup ini, kamulah yang membuatku merasakan arti cinta sejati. Kamu yang membuatku menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku ingin selalu bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Jiai. Siapa? Siapa yang berani meledakkanku? Kalau tidak bisa menang, meledakkan saja ya. Aku akan menghabisi kamu. Ganti rugi. Fu Xiao, kamu ingin membunuh Yu Sheng. Aku akan membantumu. Bagaimana? Baik. Sepakat. Jiai. Kamu benar-benar pengantin wanita tercantik yang pernah kulihat. Bagaimanapun, aku adalah pengantin wanita yang paling bahagia. Baiklah, kamu tidak berburu-buru, pelan-pelan saja. Aku akan pergi ke depan sebentar. Iya, cepatlah pergi. Jiai. Fu Xiao, ada masalah. Fu Xiao, Kenapa hal sepenting ini tidak memberitahuku? Mencari apa? Mencari pamannya? Dia ada di sini bersamaku. ayah. Bajingan, lepaskan ayahku. Wah, Yu Sheng Ye, biasanya kamu tenang-tenang saja. Pergerakan saham bernilai miliaran, kamu bahkan tidak berkedip. Kenapa hari ini kamu tidak bisa tenang? Sudah, jangan banyak bicara. Apa yang kamu inginkan, katakan. Bisa. Kamu berhutang banyak padaku. Pertama, mulai dengan meminta maaf sambil bersujud. Tidak masalah.
maafkan aku. Aku yang tidak tahu diri. Dulu aku pernah menyinggung Fu Xiao. Anda yang besar hati, maafkan aku, maafkan orang tuaku. Fu Xiao, puas? Yu Shengzong, hari ini benar-benar tidak tenang ya. Sepertinya aku belum menyampaikan permintaanku tadi. Jadi yang tadi tidak dihitung. Baik. Yusheng, Najie sudah ditemukan? aku sudah mencari di mana-mana. Apakah kamu sedang mencari dia? Jiai. Jiai, kamu baik-baik saja? Dia juga diculik. Fu Peng, apakah kamu gila? Dengar, kejahatan penculikan itu besar. Lepaskan dia sekarang. Aku tidak akan menuntutmu, bahkan akan memberimu uang. Buat kamu hidup enak, oke? Kamu kasih aku uang, kamu buat aku hidup enak. Aku memang anak orang kaya yang hidup enak. Tapi sampai kamu muncul, benar-benar menghancurkannya. Aku tahu ini salahku, aku akan ganti rugi 2 kali lipat. Boleh, tunggu aku puas dulu. Sekarang, pecahkan botol di belakangmu. Lu tutup di atasnya. Tidak masalah. Fu, kaca sudah ada permintaan lain? Aku harus pikir-pikir dulu, biar kamu puas. Aku sudah memutuskan. Sekarang kamu berlutut di lantai, di atas kaca. Pecahkan kakimu. Lalu cungkil matamu. Aku rasa aku tidak salah ingat, ini semua yang kamu hutang padaku. Tidak, tidak, tidak. Pertama kamu harus bayar hutangmu. Aku hitung dulu. Setelah dikali beberapa kali, seharusnya 10 miliar. 10 miliar ke rekening luar negeriku. Hei, transfer 10 miliar ke rekening ini sekarang. Jai. Sepertinya dia sangat mencintaimu. Sayang, orang yang paling mencintaimu ini akan segera menjadi orang buta. Dan tidak punya uang lagi. Boleh, ada lagi? Untuk sementara cukup. Transfer dulu, lalu mulai pertunjukanmu yang sebenarnya. Kasih aku rekeningmu. Sudah dikirim. Oke Fu, 10 miliar sudah aku transfer. Ada permintaan lain? Oke, mulai. Fu, puas kan? Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Jiai, jangan takut, sebentar lagi selesai. Oke, hebat sekali, hahaha. Pernahkah kamu berpikir? Ketika kamu menyiksaku, pernahkah kamu membayangkan hari ini? Fu, tahap kedua, puas kan? Puas, 100 poin. Mulai. Tahap ketiga. Kamu janji. Setelah langkah terakhir, kamu lepaskan Jiai. Janji, tentu janji. Perasaan mengendalikan nasib orang lain ini sangat menyenangkan. Hahaha. Iya kan? Sudah siap? Aku tidak sabar lagi. Yusheng, 321. Tidak mungkin. Siapa kalian? Dari mana kalian membawaku ke sini? Aku tidak percaya. Om Yonham buru-buru. Dua orang ahli peledak, terima kasih atas kerja kerasnya. Cepat lepas kabelnya. Aku harus memotong yang biru. Tidak, potong keduanya sekaligus. Tolong, potong keduanya sekaligus. Perkiala padanya. Cepat potong. Kamu luar biasa, kamu benar-benar bukan manusia biasa. Ayo kita ke rumah sakit. Yusheng, kamu akhirnya sadar, kamu membuatku sangat khawatir. Jiai, maafkan aku. Jangan bilang maaf, kamu menyelamatkan hidup kita. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Nanti aku akan ceritakan perlahan-lahan. Kamu ngapain? Lanjutkan pernikahan. Bukankah kita belum menyelesaikan acara pernikahan? Yusheng,
Aku tidak ingin menikah lagi. Apa yang kamu katakan? Kenapa? Aku hanya tidak ingin menikah lagi. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak peduli apa alasanmu. Yang pasti bukan karena tidak mencintaiku lagi. Tenanglah Jiai. Selama kita saling mencintai, semua masalah bisa diselesaikan. Justru karena aku mencintaimu, aku tidak ingin menikah lagi. Tidak, aku tidak percaya. Ada apa Jiai? Katakanlah. Fufu Xiao. Fu Xiao kenapa? Dia menyuntikku dengan jarum HIV. Tidak, ini bisa menular padamu. Jiai. Dengarkan aku. Aku bisa menyembuhkanmu. Benarkah? Benar, aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Benar. Jangan nangis lagi.